Orang yang terdegradasi itu terlahir kembali dalam cahaya hitam. 6 pasang mata majemuk yang ikonik bersinar dengan cahaya ungu, yang melambangkan emosi kebingungan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dari dunia tingkat tinggi ke dunia tingkat rendah, satu-satunya lawannya adalah Chong. Mengapa keduanya tiba-tiba muncul? Tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat kamu. Lagi pula, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib musnah. Orang yang terdegradasi hanya bisa bersembunyi di cahaya hitam dan berkata dengan getir. Pertempuran antara Luo Zeng dan Dewa Jahat terus berlanjut, sementara dunia tembok berkembang pesat. Hanya butuh setengah jam untuk berkembang dari cakupan 10 negara bagian besar ke ukuran dunia induk, dan kecepatan ekspansi semakin cepat dan semakin cepat. Dewa Jahat akhirnya bosan dengan jenis ini pertarungan tangan kosong yang tidak bisa dibedakan. Dia tiba-tiba melonjak ke langit, melompat ke ketinggian puluhan ribu kaki, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benaknya. Rune besar muncul di puncak dunia yang kacau, dan 100.000 naga guntur dalam bentuk energi turun dari rune. Ya. Setiap naga guntur 10.000 kali lebih kuat dari jarum terakhir, dan gema aura energi yang berasal dari naga guntur saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia yang kacau. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan dia melambaikan tangannya ke arah rumah abadi, dan rumah abadi membuka perisai. Tanpa perisai ini, nafas energi saja sudah cukup untuk menghilangkan rumah abadi. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan ini, Luo Zeng mengulurkan jari ke arah langit. Hancurkan Jiao. Karena Dewa Jahat menciptakan naga guntur yang mengerikan ini dengan Creation Jiao, Luo Zeng bertarung melawan Hancurkan Jiao. Membuat serangkaian jarum abu-abu dengan arang yang merusak, dan langsung mengarah ke Brontosaurus. Setiap jarum hanya sepanjang jari kelingking, tidak berbeda dengan jarum bordir, tetapi kekuatan yang terkandung dalam jarum bordir ini tidak kalah dengan Thunder Dragon. Satu persatu jarum bordir menembus tubuh Thunder Dragon, dan langsung menghalau Thunder Dragon. Naga petir yang ketakutan. Sangat rentan. Serangan ini sia-sia. Jika Anda bersedia untuk kembali ke tubuh saya, Anda mungkin dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Jika tidak, Anda akan mati selamanya, dan tidak akan ada kesempatan. Luo Zeng membujuk dengan suara rendah. Suara Luo Zeng sangat kecil, tetapi seluruh dunia yang kacau dapat mendengar dengan jelas. Rumah abadi dan orang-orang di kapal hitam yang menabrak rumah abadi secara alami mendengarnya dengan jelas. Ini adalah kesempatan untuk menangkapnya di tanganku sendiri, dan sayang untuk memberikannya kepada orang lain. Dengan karakter Dewa Jahat, bagaimana dia bisa memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Dia tersenyum dingin, dan lebih banyak naga guntur turun dari kubah dunia yang kacau dan langsung Luo Zeng datang. Luo Zeng berdiri diam dan tidak bergerak, masih mengeluarkan jarum sulaman yang tak terhitung jumlahnya dan menembaknya secara langsung, mengusir naga guntur. Konfrontasi antara penciptaan dan kehancuran ini berlanjut selama beberapa waktu. Ketika Luo Zeng melepaskan jarum sulaman lagi dan lagi, dia merasakan sesuatu yang berbeda, matanya berkedip sedikit, dan setelah sedikit komunikasi dengan Chong, dia bergerak ke arah kekacauan yang lain. Melarikan diri. Dewa Jahat itu terkejut. Meskipun dia tidak mengerti perilaku Luo Zeng, dia mengikutinya, sosoknya berkedip, dan dia mengejar sampai ke ujung dunia yang kacau. Luo Zeng bersandar di dinding bagian dalam dunia yang kacau, wajahnya penuh ketenangan. Apa gunanya melarikan diri di sini? Dewa Jahat itu mengejek. Kamu bisa membunuhmu di sini, jawab Luo Zeng. Mata jahat Dewa Jahat menjadi tertarik. Bunuh aku. Aku ingin tahu metode apa yang kamu gunakan. Trik sebelumnya untuk melahap Dewa Jahat dalam ilusi telah terlihat, dan trik ini tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan dan sarana yang sama, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Aku akan membiarkanmu melihatnya segera. Luo Zeng melambaikan tangannya dan energi dalam kehampaan dengan cepat diekstraksi. Kelompok aliran energi sejauh matahari dikendalikan oleh Luo Zeng. Aliran energi ini diubah menjadi naga emas, yang berkumpul dari segala arah menuju Dewa Jahat. Naga emas ini berskala besar belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai sebanyak 1 juta. Penciptaan Jiao. Apakah ini caramu membunuhku? Dewa Jahat itu tampak menghina, dan dia mulai menggunakan Destruction Jiao. Ini melanjutkan konfrontasi antara keduanya barusan, tetapi mereka berganti peran. Tapi saat Dewa Jahat menggunakan fokus penghancuran, ekspresinya berubah secara dramatis. Kenapa? Dewa Jahat mengeluarkan raungan bingung. Luo Zeng melihat penampilan Dewa Jahat yang panik dengan senyum di wajahnya. Dalam konfrontasi dengan Dewa Jahat barusan,
Luo Zeng terus-menerus melepaskan jarum sulaman hancur terbakar, dan dia melihat beberapa lubang energi halus selama proses pelepasan. Energi ada dalam dua bentuk, yang satu terlihat dan yang lainnya tidak terlihat. Energi yang terlihat meliputi badan energi seperti naga guntur dan jarum sulaman, serta semua zat yang dipadatkan dengan energi, sedangkan energi yang tidak terlihat ada di dalam kehampaan, yang dapat disebut energi gelap. Energi gelap itu seperti air yang sama perlahan mengalir dalam kekosongan. Ketika Luo Zeng menggunakan Creation Code untuk membuat energi Brontosaurus dengan gila-gilaan, sejumlah besar energi gelap digunakan dalam jumlah besar, dan area ini akan membentuk depresi energi, dan energi di sekitarnya akan mengalir ke depresi ini. Tapi ada kecepatan aliran energi gelap. Ketika kecepatan aliran tidak cukup, ruang bebas energi pendek akan terbentuk dalam depresi energi. Ini adalah kehampaan yang sebenarnya, kehampaan di mana energi gelap pun tidak ada. Meskipun lubang seperti itu ada untuk waktu yang singkat, dan itu akan diisi dengan energi gelap di sekitarnya saat muncul, itu memungkinkan Luo Zeng melihat peluang untuk mengalahkan dewa jahat. Luo Zeng menciptakan jutaan naga emas dengan memaksimalkan ekstraksi energi, bukan untuk membunuh dewa jahat, tetapi untuk menciptakan kekosongan energi di sekitar dewa jahat. Di zona kosong ini, dewa jahat tidak lagi memiliki energi gelap untuk digunakan, dan sumbernya telah terputus. Meski energi luar tidak bisa digunakan, masih banyak energi di tubuh dewa jahat mengetahui ada yang tidak beres, ia segera melepaskan ruang untuk bergerak. Sosok dewa jahat itu dengan cepat menjadi kabur dan hendak menghilang di area ini, tetapi ruang padat muncul di area ini. Bang! Dia memukul ruang persegi secara langsung, terhuyung ke belakang, dan gagal memindahkan ruang. Ayo lagi! Dewa jahat mengertakkan gigi dan meraung, mengeluarkan semua energi di tubuhnya untuk bergerak di angkasa. Boom! Kekuatannya yang terbatas tidak bisa mengguncang ruang persegi. Jangan buang energimu, kamu tahu betul bahwa kamu tidak bisa pergi. Luo Zeng perlahan melayang. Menggunakan fluiditas energi untuk menghadapi dewa jahat, trik ini bahkan tidak pernah terpikirkan, tetapi ternyata sangat efektif. Dewa jahat itu menundukkan kepalanya dalam diam untuk beberapa saat, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hehe, metode yang tidak terduga, hampir mengalahkanku. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku kagumi, sayang sekali kasihan. Luo Zeng bertanya, sayang sekali aku kehilangan satu jari. Dewa jahat berkata dengan senyum menawan di wajahnya, dia mengangkat tangan dengan jari telunjuk yang patah dan menggoyangkannya ke Luo Zeng, dan kemudian tubuhnya runtuh secara otomatis. Di kehampaan lain di dunia yang kacau, jari telunjuk tumbuh dengan cepat, menumbuhkan tangan, lengan, tubuh yang lengkap, dan kemudian kepala dan anggota badan. Ini adalah dewa jahat yang lengkap. Baru saja ketika dia dan Luo Zeng mengejar dan melarikan diri sepanjang jalan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Perintah dari intuisi semacam ini selalu sangat akurat, meskipun dia tidak yakin gerakan pamungkas apa yang akan digunakan Luo Zeng. Selama proses perpindahan ruang, dia diam-diam memotong satu jari dan melemparkannya ke dalam kehampaan, yang juga menyelamatkan nyawanya. Ruang tidak jauh berfluktuasi seperti air. Luo Zeng keluar perlahan dari fluktuasi, dia mengerutkan kening, wajahnya sedikit suram, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Dewa jahat menyeringai, tidak mudah membunuhku. Aku hanya ingin kamu kembali padaku, kata Luo Zeng dengan suara yang dalam. Kamu mungkin juga menggunakan gerakan brilian tadi pada orang yang terdegradasi. Hilangnya energi dari orang yang terdegradasi juga seharusnya mencegah dunia dinding berkembang, jawab dewa jahat itu. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, penurunan pangkat tidak membutuhkan energi. Dia sebelumnya meminta Chong untuk memverifikasi, dan Chong memberitahu Luo Zeng bahwa alasan penurunan pangkat tidak dapat dihentikan adalah karena itu adalah manifestasi dari aturan, dan tidak ada hubungannya dengan energi. Apakah kamu masih ingin bertarung? Dewa jahat itu bertanya lagi. Temani, kata Luo Zeng tanpa ekspresi. Energi tak berujung mulai mengalir lagi. Keduanya sekarang memiliki energi interupsi energi pada saat yang sama, mencoba saling melempar ke dalam lubang energi. Tetapi keberadaan dewa jahat dan Luo Zeng, begitu prinsipnya dipahami, tidak mungkin jatuh ke dalamnya, dan metode ini ditakdirkan untuk gagal. Yang lebih penting adalah keduanya menyadari ancaman kekosongan energi, mereka hanya perlu memanfaatkan ketidaksiapan satu sama lain untuk melepaskan sebagian dari tubuh mereka dan diam-diam menempatkannya di setiap sudut dunia yang kacau. Setelah dewa jahat melepaskan bidang penahan, keduanya kehilangan kekuatan mahatau mereka, dan sulit untuk melihat tunggul yang tidak penting ini, bagaimana mereka bisa membunuh mereka. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama.
Setelah sebatang dupa, dunia tembok telah berkembang menjadi seukuran 100 dunia induk. Dalam waktu 3 batang dupa, dunia tembok telah berkembang menjadi 1/10 ukuran dunia yang kacau. Dalam waktu 5 batang dupa, dunia tembok telah menempati 1/3 dari kekacauan. Degradasi berjalan dengan percepatan, dan kecepatan ekspansi melebihi harapan Luo Zeng dan Dewa Jahat. Fuxi di Immortal Mansion sudah sangat mabuk, tentu saja tidak mungkin mabuk dengan basis kultivasinya, dia sengaja membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan ini. Nuwa, Hua Tianming, dan pohon pahit yang tumbang lagi setelah kehilangan dagingnya, memperhatikan pergerakan dunia yang kacau, dan pergerakan antara Luo Zeng dan Dewa Jahat terlalu besar. Meskipun sebagian besar dunia yang kacau dipisahkan, orang masih bisa merasakan kekuatan sisa jika bukan karena perlindungan rumah abadi dan kapal hitam, orang-orang di dalamnya akan mati ribuan kali. Lihat, ada apa di sana? Luo Zeng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah barat. Semua orang melihat ke arah yang mereka tunjuk, dan melihat busur biru di garis pandang mereka, yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Dunia dinding itu sendiri benar-benar transparan, seperti bongkahan es yang tidak berwarna, kecuali ada sesuatu yang ditekan ke dunia dinding. Itu akan menunjukkan bentuk yang aneh, pecah, sehingga orang dapat melihat. Busur biru-biru ini, yang merupakan cahaya yang dilepaskan ketika ruang rusak. Ini adalah dunia tembok yang sedang didegradasi, begitu cepat, kata Nuwa terkejut. Luo Zeng pernah mengingatkan mereka bahwa dunia telah membuka downgrade yang tidak dapat diubah, tetapi ruang lingkup downgrade sangat kecil pada saat itu, mereka selalu berpikir bahwa akan ada periode waktu, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatannya akan begitu cepat. Datang terlambat, datang lebih awal, selalu datang, kamu tidak bisa melarikan diri. Fuxi bersandar ke dinding dan berkata dengan mabuk. Nuwa sedikit mengernyit, dan mengulurkan tangannya untuk menyeka Fuxi, kemabukannya menghilang tanpa bekas, bahkan jika itu mencapai titik di mana dia tidak bisa bekerja keras, dia tidak ingin mendengar kata-kata frustasi Fuxi. Busur biru-biru semakin dekat dan dekat dengan mereka, puluhan juta mil, 5 juta mil, 1 juta mil. Dengan kecepatan busur ini saat ini, hanya perlu sekejap mata untuk melintasi 1 juta mil, yang setara dengan jarak pendek. Kembali, pada saat ini, suara Luo Zeng tiba-tiba terdengar. Xianfu mulai bergerak. Rumah abadi terbang ke timur sepanjang jalan, selalu menjaga jarak tertentu dari busur biru-biru. Hal yang sama berlaku untuk kapal hitam yang tidak jauh dari Xianfu. Master Tongtian dan yang lainnya juga melihat busur biru-biru yang mendekat dengan cepat. Kapten tua segera memulai perahu hitam dan melaju ke arah timur. Tetapi bagaimana kecepatan perahu hitam bisa lolos dari kecepatan yang menurun? Melihat kapal hitam itu akan disusul oleh dunia tembok, Dewa Jahat juga muncul di geladak kapal hitam, dan kecepatan kapal hitam itu tiba-tiba meningkat, dan mulai menjauh dari dunia tembok. Membakar waktu dupa, kata Luo Zeng kepada orang banyak. Artinya, kita masih bisa hidup selama sebatang dupa. Hua Tianming bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan membawamu keluar dari dunia yang kacau untuk menghindari degradasi. Berapa lama aku bisa menghindarinya? Luo Xiao bertanya. Luo Zeng berkata dengan jujur. Setelah sedikit perhitungan di dalam hatinya, tidak akan terlalu lama, diperkirakan hanya 3 atau 4 jam. Meskipun dunia misterius tak terhitung kali lebih besar dari dunia yang kacau, dunia dinding mengembang dengan kecepatan yang dipercepat, dan tidak peduli seberapa besar dunia ini dapat dilahap dan diturunkan dalam waktu singkat. Setelah yang lain mendengar jawaban ini, hati mereka sedikit menegang, diikuti dengan semacam kelegaan. Sebelumnya, mereka masih cemas tentang berapa lama mereka akan hidup, tetapi sekarang setelah mereka mendapatkan jawaban yang pasti, kecemasan terakhir menghilang. Pohon pahit senior akan tumbang lebih awal, kata Luo Zeng, menatap pohon pahit. Setelah dunia yang kacau diturunkan, pantai lain tidak akan ada lagi, dan koordinat pohon pahit di pantai lain juga akan diturunkan, dan tubuh aneh pohon pahit itu secara alami akan runtuh. Sebaliknya, Wen Dizi dan Ling Xuang lebih beruntung. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan tidak memiliki koordinat. Mereka harus bergantung pada cincin kedatangan untuk turun dari pantai seberang. Luo Zeng hanya perlu memasok energi cincin kedatangan. Kusu terlihat sangat tenang. Dia membelai rambut Ling Xuang, menjadi seorang ayah, kamu harus pergi dulu. Ayah. Mata Ling Xuang berlinang air mata. Suamiku, aku akan segera mengikutimu. Yuzi sangat enggan. Kusu mengangguk sambil tersenyum, dan tidak ada kesedihan hidup dan mati di wajahnya. Baginya, ini bukanlah akhir yang tidak bisa diterima. Minumlah. Fuxi mengeluarkan kendi itu lagi dan mengocoknya ke semua orang. Hua Tianming, yang tidak minum sama sekali,
tiba-tiba bangun, langsung pergi ke Fuxi, mengambil kendi dan meneguknya, lalu diam-diam mundur ke satu sisi dan duduk bersila. Wen Dizi juga berjalan mendekat untuk mengambil kendi itu. Berikutnya adalah Gu Bei, Luo Xiao. Sebatang dupa waktu berlalu. Dunia tembok telah meluas ke tepi dunia yang kacau, dan rumah abadi secara alami datang ke tepi. Luo Zeng mengangkat tangannya dan meledakkan telapak tangan ke arah dinding bagian dalam dunia yang kacau. Boom! Sebuah lubang besar terbuka di dinding bagian dalam kekacauan, dan rumah abadi bergegas masuk langsung dari lubang besar, dan segera memasuki dunia misterius. Kebanyakan orang di rumah abadi jatuh ke dalam keadaan dikelilingi secara langsung, mereka hanya merasa bahwa mereka melihat titik cahaya yang tak terbatas dan tidak dapat membedakan apapun. Luo Zeng menepuk mereka dengan ringan, mendorong mereka untuk bereinkarnasi, dan dunia misterius disajikan dengan jelas di depan mereka. Sekelompok orang dalam kekacauan berhasil diintegrasikan ke dalam dunia misterius, tetapi makhluk dari dunia empat bingkai berada dalam situasi yang berbeda. Mata Kusu penuh dengan antusiasme, dan dia menatap dalam-dalam pada segala sesuatu di sini, dan pemandangan yang dulu mulia dari Sekte Empat Roh muncul kembali di dalam hatinya. Dia hanya meliriknya, dan sebelum dia bisa menghela nafas, tubuh pengkhianat itu mulai mengeras, lalu mulai runtuh dan hancur, berubah menjadi butiran debu dan menghilang. Seperti yang dikatakan Luo Zeng, pantai lain tidak terhindar setelah dunia yang kacau diturunkan. Meskipun roh-roh di rumah tebak besar mengendalikan terowongan untuk bersembunyi ke titik tertinggi, mereka hanya menunda beberapa tarikan napas. Yuzi dengan erat memegang tangan Raja Roh Manusia, tetapi pada akhirnya yang dia pegang hanyalah segenggam abu. Matanya sedikit redup, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan membentangkannya, membiarkan segenggam abu melayang. Menurut aturan, jika Yuzi, Wen Dizi dan yang lainnya kembali ke dunia Xuan Liang, mereka akan dilenyapkan oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh yang diturunkan. Kekuatan ini Yuzi, Wen Dizi mereka tidak bisa melawan, tapi itu adalah sepotong kue untuk Luo Zeng sekarang. Ketika kekuatan penghancuran datang ke arah Yuzi dan Wen Dizi, sebuah film cahaya yang dangkal muncul di atas rumah abadi, dan itu dengan mudah dilawan, dan kemudian Wen Dizi mengajukan permintaan, Luo Zeng, bisakah kamu pergi kemana empat pilar suci? Empat pilar suci dulunya adalah markas dari Sekte Empat Roh. Wen Dizi telah bermimpi untuk kembali ke kampung halamannya berkali-kali, dan di saat-saat terakhir dia memiliki keinginan untuk pulang dan melihat-lihat. Pada saat terakhir, Luo Zeng menanggapi keinginan orang-orang di rumah abadi, dan segera mengangguk, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Rumah abadi meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju arah dari empat pilar. Kapal hitam itu bergegas keluar dari dunia yang kacau dari sisi lain. Meskipun Dewa Jahat tidak tahu tentang reinkarnasi jiwa, dia sedikit bingung ketika pertama kali memasuki dunia utama ketika dia dikelilingi oleh bintang-bintang di seluruh langit, tetapi bagaimanapun, dia mengendalikan semua energi, bereaksi dengan sangat cepat dan meraba-raba metode reinkarnasi jiwa dalam sekejap dan melemparkannya pada dirimu sendiri. Xiuzu, Sentu, Tuan Tongtian dan Kapten Tua secara bergantian. Koordinat Han Ge juga disimpan di pantai seberang. Meskipun tersembunyi dengan sangat baik, seluruh pantai lainnya telah diturunkan peringkatnya. Bagaimana dia bisa bertahan? Pada saat Master Tongtian dan yang lainnya melihat semua yang ada di depan mereka dengan jelas, Han Ge sudah pergi. Suamiku, kemana kita akan pergi? Xiuzu bertanya. Entahlah, Dewa Jahat itu merasa sedikit tertekan. Setelah seluruh dunia yang kacau diturunkan, dunia tembok masih menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi, batu, hutan, gunung, sungai, dan subdunia itu semuanya ditelan dan diremas oleh dunia tembok, mengubahnya menjadi seperti pasta, lukisan. Meskipun dunia grid tidak kecil, bagaimanapun juga, ia memiliki akhir, dan tidak ada gunanya bersembunyi di manapun Dewa Jahat tertekan tetapi tidak dapat memikirkan solusi. Tidak ada artinya melawan Luo Zeng, yang terdegradasi tidak dapat dibunuh, dan perluasan dunia tembok tidak dapat diubah, ini jalan buntu. Tidak, pasti ada solusinya. Hanya saja saya tidak menemukan solusi yang tepat. Roh jahat itu mondar-mandir di geladak kapal hitam, ketika tiba-tiba sebuah tangan dingin memegangnya, dan roh jahat itu mendongak untuk melihat Xiuzu berdiri di sana. Di satu sisi, dia tersenyum pada dirinya sendiri, jangan tertekan, aku belum pernah melihatmu seperti ini, dan kamu tidak akan menghadapi Sang Pencipta. Itu karena Luo Zeng masih memiliki kekurangan, dia penyanyang, aku selalu bisa menangkapnya peluang, tapi aku tidak bisa menemukan solusi untuk situasi saat ini. Dewa Jahat itu mengerutkan kening dan berkata, seperti hewan yang dikurung, memancarkan aura gelisah, di samping Sentu, Kapten Tua dan pemimpin Tongtian bahkan tidak berani berbicara.
Tapi Xiuzhu berkata dengan lembut, ini tidak seperti setiap situasi memiliki solusi. Mungkin benar-benar mustahil untuk melawan penurunan pangkat. Benar-benar mustahil untuk bertarung dewa jahat itu menundukkan kepalanya. Kami dapat menerima situasi ini, Xiuzhu terhibur dengan senyuman seperti sebelumnya. Dia tidak ingin melihat dewa jahat dalam kesusahan seperti itu. Jika hanya ada beberapa jam tersisa dalam hidupnya, dia berharap dewa jahat itu dapat menghabiskan itu dengan senang hati. Tapi aku tidak bisa. Ada pandangan membunuh di mata dewa jahat itu. Melihat dewa jahat seperti ini, Xiuzhu menggigit bibirnya dengan ringan, matanya sedikit terkulai, tapi dia menghela nafas pelan. Situasi ini pada akhirnya akan datang, apakah Anda menerimanya atau tidak? Dunia tembok mulai berkembang pesat di dunia utama, karena ekspansi yang cepat, makhluk yang hidup di dunia utama seringkali hanya melihat busur biru, dan sebelum mereka bisa berteriak, mereka ditekan ke dunia tembok dan menjadi massa. Bunga daging dan darah yang tidak bisa dibedakan. Desa, suku, dan bahkan beberapa kota berpenduduk jarang tidak bisa lepas dari nasib dimakan. Dalam 1 jam, dunia tembok telah dikurangi menjadi 1/10 dari dunia utama. 4 pilar suci masih berdiri di atas tanah, dan 4 rantai waktu menghubungkannya bersama, dan pusat penghubungnya adalah pengadilan Dewa Abadi. Wow, rumah peri besar itu perlahan mendekati pengadilan Dewa Abadi. Wen Dizi melompat keluar dari rumah abadi dan berdiri di tengah halaman, wajahnya pasti sangat bersemangat. Sayang sekali aku satu-satunya yang kembali, tetapi saudara-saudaraku tidak memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Wen Dizi berpikir bahwa saudara-saudara dari rumah Dahaizai telah dimusnahkan di dunia tembok, dan masih ada kesedihan di hatinya. Mereka tahu kamu bisa kembali, dan mereka pasti sangat senang, kata Luo Zeng di samping. Wen Dizi mengangguk, sayang sekali aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Luo Zeng melihat ke belakang dan melihat ke kejauhan, dan ada garis biru tipis di kejauhan, yang menyebar seperti api gunung yang menyala. Kita bisa tinggal selama setengah jam. Setelah setengah jam, dunia tembok telah berkurang menjadi 9/10 luas dunia utama. Immortal Mansion mulai naik secara vertikal, dan tujuan Luo Zeng adalah mundur ke luar angkasa. Sebelumnya, Luo Nian pergi ke luar angkasa melalui susunan teleportasi di atas pengadilan Dewa Abadi. Luo Zeng secara alami tidak memiliki kebutuhan ini. Dengan kemampuannya, dia dapat langsung terbang dengan rumah abadi. Sebelum memasuki ruang yang dalam, Luo Zeng sekali lagi melepaskan reinkarnasi jiwa kepada semua orang di rumah abadi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dunia jaringan kelima. Setelah mencapai luar angkasa, dipandu oleh Luo Nian, dia terbang menuju barat daya kota Tianlun, dan akhirnya berhenti di depan formasi raksasa. Kedatangan Immortal Mansion menarik perhatian orang Hun di bawah. Dengan banyak teriakan, orang Hun ini mengeluarkan seorang lelaki tua berambut abu-abu dari suku tersebut. Ini adalah Tetua Sue. Melihat rumah abadi tiba-tiba muncul, Tetua Sue sudah memiliki firasat di dalam hatinya. Segera beberapa sosok terbang keluar dari rumah abadi, salah satunya akrab baginya, dan itu adalah Luo Nian. Dan sosok lain yang juga dia kenali. Mansion, Palace Master. Suara Tetua Sue bergetar. Wen Dizi melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk mendukung Elder Sue, dan berkata, malu. Wen Dizi sangat menentang pergi keluar angkasa karena perselisihan rute, tetapi Elder Sue dengan keras kepala membuktikan dirinya, pilihannya itu benar. Ketika Penatua Sue mengirim Luo Nian pergi, dia selalu sangat kecewa. Tak berdaya, aku tidak bisa kembali ke dunia utama, dan aku tidak punya kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman lamaku. Tapi ada pikiran di hatinya, berharap Luo Nian bisa membawa orang ke sini, tapi dia tidak menyangka pikiran itu akan menjadi kenyataan dalam waktu sesingkat itu. Kita semua menuju Sekte Empat Roh, tapi kita hanya tidak setuju, jadi mengapa Tuan Asgard harus malu? Tetua Sue berkata, melambaikan tangannya. Mendengar Dizi tersenyum kecut, ini bukan hanya perselisihan. Jalan yang saya pilih dengan Lord Kusu adalah jurang maut, dan seluruh gerbang 4 roh dihancurkan. Bagaimana rasa malu ini bisa dihapus dari hati saya? Masa lalu. Dalam hati saya Tetua Sue berkata di tengah jalan, melihat beberapa orang di belakangnya, dia bertanya, saya tidak tahu di mana raja saya. Bagaimana? Mungkin, tubuh Tetua Sue membeku sedikit, kamu. Karena Luo Nian bisa membawa orang-orang ini keluar angkasa, semuanya harus berjalan lancar tanpa cacat, tidak mudah untuk membunuhnya. Wen Dizi menghela nafas sedikit, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Tetua Sue. Ada apa? Penatua Sue menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan atmosfernya. Pada saat ini, Luo Zeng melangkah maju dan membungkuk kepada Penatua Sue. Penatua Sue,
Luo Zeng, Luo Nian adalah gugukku. Meskipun Penatua Sue belum pernah melihat Luo Zeng, dia telah memahaminya dari Luo Nian. Orang di depan dia persis tata letak aslinya, dan juga adanya perpaduan asal-usul darah. Penatua Sue memberi saya kesempatan, rencana besar, dan akhirnya membiarkan saya menjalaninya, kata Luo Zeng, dan dia akan tunduk sampai akhir. Pertama kali Luo Zeng dan Penatua Sue bertemu, orang tua di depannya yang mengubah hidupnya. Dari halaman yang terbakar itu, nasib Luo Zeng terhubung ke seluruh dunia. Orang yang paling ingin dia ucapkan terima kasih adalah Tetua Sue, tetapi sayang sekali rencana Tetua Sue sia-sia. Penatua Sue mengulurkan tangannya untuk memegang Luo Zeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang disebut perencanaan terserah orang-orang dan hal-hal terserah langit. Anda dapat mewarisi asal-usul darah dan menyelamatkan Master Bitter Tree. Anda juga mengalami kesulitan dan kesulitan besar. Bagaimana Anda bisa menjalaninya? Tapi dunia sedang dihancurkan. Luo Zeng tersenyum pahit, dan dia menceritakan apa yang terjadi setelah Luo Nian membawa kembali staf cincin langit, dari dunia utama ke dunia-dunia kacau, dari akhir ke awal, akhirnya berkata, ini juga ketidakmampuan saya tidak memimpin. Semua orang untuk mengunjungi Penatua Sue, saya membawa semua orang untuk melarikan diri ke sini. Selama proses mendengarkan cerita Luo Zeng, Penatua Sue berubah dari gugup menjadi kaget, dan akhirnya lelaki tua itu ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, dan akhirnya dia berkata dengan sedikit senyum, karena penurunan pangkat tidak dapat dihentikan, ini adalah nasib semua makhluk hidup, mengapa kamu mengambilnya? Tanggung jawab, kamu tidak kalah dari yang terdegradasi, kamu kalah dari aturan, dan aturan tidak bisa dilanggar, kami hanya bisa menerimanya dengan tenang, kami tidak punya pilihan. Sambil berbicara, beberapa orang Hungaria berlari tidak jauh, menunjuk ke satu arah Grumble. Penatua Sue menatap ke arah itu. Setelah mendengar itu, busur biru-biru besar perlahan naik dari dasar ruang, dan semua formasi raksasa, puing-puing, dan bebatuan di sepanjang jalan terkikis. Apakah itu dunia dinding yang diperluas? Penatua Sue bertanya. Luo Zeng menatapnya, mengangguk dan berkata, ya, dunia dinding akan segera berkembang di sini. Elder Sue juga mengundang Anda untuk memasuki rumah abadi untuk berjalan bersama kami sepanjang jalan. Tanpa diduga, Elder Sue menggelengkan kepalanya, ayo pergi, aku akan tinggal di sini. Tetua Sue, ikutlah dengan kami, atau kamu akan diturunkan pangkatnya. Luo Nian tiba-tiba berdiri dan berkata. Elder Sue memandang Luo Nian dan mengangguk sambil tersenyum, anak baik, kita semua adalah roh manusia yang telah hidup selama bertahun-tahun, jadi bagaimana jika kita memiliki lebih banyak atau lebih sedikit waktu? Luo Nian menggaruk kepalanya, itu benar. Tidak ada yang membujuk Penatua Sue, lagi pula, semua orang memiliki akhir yang sama. Semua orang di rumah abadi melarikan diri dari belenggu umur panjang sejak dini, tetapi mereka tidak bisa lepas dari belenggu dunia. Sekelompok orang kembali ke Xianfu dan berangkat lagi. Setelah Immortal Mansion pergi, Elder Sue tiba-tiba bergumam pada orang Hun. Dia menyuruh orang Hongaria untuk mengadakan pengorbanan besar, sehingga semua orang Hongaria berkumpul. Orang Hongaria menganggap Penatua Sue sebagai totem spiritual. Begitu dia mengatakan ini, seluruh orang Hongaria dengan cepat menjadi sibuk. Meskipun mereka tidak tahu peristiwa besar apa yang akan terjadi, pengorbanan besar adalah hal terpenting bagi orang Hongaria. Setelah orang Hongaria berkumpul, Tetua Sue melafalkan dengan lantang dalam bahasa Hongaria, gerbang kerajaan surga akan segera tiba, dan itu akan membawa kita ke tanah suci kebahagiaan tertinggi, di mana tidak ada rasa sakit dan perselisihan, dan semua makhluk hidup adalah sama orang Hongaria. Mendengarkan setelah kata-katanya, semua orang menunjukkan kegembiraan, dan seorang Hun bertanya, di mana gerbang surga? Sebuah bel, busur biru-biru telah tersapu, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Orang Hongaria pada dasarnya tenggelam dalam pemandangan indah yang dijelaskan oleh Penatua Sue sebelum mereka dihancurkan ke dunia tembok dan berubah menjadi massa daging dan darah yang tidak jelas. Setelah dunia tembok meluas ke ruang angkasa yang dalam, kecepatannya meningkat dengan urutan besarnya lagi. Setelah lapisan besar di bawah dihancurkan olehnya, ia mulai menurunkan kota roda langit. Kota roda langit yang besar diturunkan hanya dalam satu batang dupa. Kemudian mulailah menyapu relik-relik yang terpisah-pisah di angkasa yang dalam, serta matahari berbentuk cincin yang menggantung di langit. Bentuk seluruh ruang angkasa yang dalam adalah bentuk kerucut yang diratakan, bahkan jika yang diturunkan tidak sepenuhnya menurunkannya di awal, dan dunia luar angkasa yang dalam telah rusak di banyak tempat, bentuk keseluruhannya tidak banyak berubah. Rumah abadi terus naik di sepanjang poros tengah kerucut, dan akhirnya berhenti setelah mencapai puncak. Aku tidak bisa terus naik, kata Luo Zeng.
Semua orang memandang ke langit, dunia manapun memiliki batas. 7 atau 8 kaki di atas kepala mereka adalah batas ruang angkasa yang dalam. Itu seperti lapisan tanah abu-abu yang lembut, transparan dan buram. Setelah berkeliaran begitu lama, saya akhirnya mencapai titik tidak bisa kembali. Ayah, menurutmu apa yang ada di luar angkasa? Luo Nian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini bahkan tidak bisa dijawab dari, jawab Luo Zeng. Mengapa kamu tidak mencoba memecahkannya? Luo Nian mengepalkan tinjunya. Dia juga tahu bahwa tindakan seperti itu akan sia-sia, tetapi dia masih ingin mencobanya karena penasaran. Kamu memang bisa mencoba. Luo Zeng melihat cahaya hitam naik dengan cepat dari bawah, lalu dengan cepat melambat, dan akhirnya tetap pada ketinggian yang mirip dengan rumah abadi. Itu adalah kapal hitam yang dikendalikan oleh Dewa Jahat. Dewa Jahat tidak terbiasa dengan rute antara dunia utama dan ruang dalam. Dia berlari membabi buta sepanjang jalan, hampir dikejar oleh dunia tembok, dan akhirnya menemukan bagian atas ruang dalam. Setelah perahu hitam berhenti dengan kuat di sisi rumah abadi, Dewa Jahat dan Luo Zeng saling memandang, dan ada ekspresi kewaspadaan di wajah mereka. Meskipun kedua belah pihak telah didorong ke titik di mana mereka berada di ujung tali, tak satu pun dari mereka berniat untuk mundur selangkah pun. Huff! Dewa Jahat mendengus pelan, melompat dari haluan kapal, dan naik ke sisi lapisan tanah abu-abu di atasnya. Pikirannya sama dengan Luo Nian, karena dia tidak bisa menghentikan penurunan pangkat, lalu menghancurkan dunia dan melarikan diri. Luo Zeng menjadi tenang saat melihat tindakan Dewa Jahat itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa lapisan materi abu-abu ini tidak dapat dihancurkan, karena Dewa Jahat mengambil langkah pertama, biarkan dia menyiksanya. Dewa Jahat itu meninju lapisan tanah abu-abu di bagian atas tanpa ragu-ragu. Bang! Pukulan itu mengeluarkan suara tumpul pada lapisan tanah abu-abu, dan lapisan tanah abu-abu yang lembut hanya sedikit membengkokkan bekas pukulan, dan energi pukulan itu sepenuhnya diserap oleh lapisan tanah abu-abu. Wajah Dewa Jahat itu sedikit terkejut, lapisan tanah abu-abu yang tidak mencolok ini begitu bertahan lama. Dia mundur sedikit, permukaan tubuhnya mulai bersinar, dan energi dalam kehampaan terus mengalir ke dalam tubuhnya, tampak seperti tubuh energi humanoid. Ketika Dewa Jahat menyerap energi, Luo Zeng menarik rumah abadi jauh. Ketika Dewa Jahat menyerap energi, akan ada pemutusan energi, dan dia harus menghindari jatuh ke dalamnya. Tulhu tidak berniat menembak Luo Zeng. Setelah menyerap energi yang cukup, dia menyerbu ke lapisan tanah abu-abu lagi, dan seluruh tubuhnya langsung mengenai lapisan tanah abu-abu. Bang! Suara tabrakan ini jauh lebih keras dari yang sebelumnya. Di bawah benturan dari jarak seperti itu, lapisan tanah abu-abu itu penyok lagi, tetapi hanya bentuk kepala yang penyok. Luo Zeng menatap pemandangan ini, tetapi pupilnya sedikit menyusut, lapisan tanah abu-abu ini menyerap energi. Energi dalam kehampaan digunakan dan kemudian mengalir kembali ke kehampaan. Ini juga hukum energi tak terbatas, tetapi lapisan tanah ternyata menyerap semua energi berarti sebagian energi di dunia telah hilang. Ekspresi wajah Tulhu sama dengan wajah Luo Zeng menurut kesimpulan Tulhu, tidak peduli berapa banyak dunia grid, total energi yang tersimpan tetap sama, dan bisa akurat hingga 1 cm. Tapi lapisan tanah abu-abu bisa menyerap energi, langsung menjungkirbalikkan kesimpulan Dewa Jahat. Bukan itu yang kamu bayangkan, lapisan tanah abu-abu ini memang bisa menyerap energi, tapi akan memuntahkannya kembali utuh setelah beberapa saat, suara Chong terdengar di benak Luo Zeng. Apakah tidak ada batasan energi yang diserap oleh lapisan tanah abu-abu? Luo Zeng berkata dengan heran. Terakhir kali saya memberitahu Anda bahwa saya menggunakan 99% energi untuk meluncurkan kejutan energi ketika saya berada di dunia jaringan ke-8, dan saya berlari menuju lapisan tanah abu-abu ini, jawab Chong. Apa hasilnya? Luo Zeng bertanya dengan cepat. Meskipun Luo Zeng sekarang dapat menggerakkan energi tanpa batas, 99% energi di seluruh dunia masih sangat menakutkan. Saya bergegas keluar dari lubang besar dengan diameter lebih dari 10 mil. Saya tidak melihat di mana batas atas lapisan tanah abu-abu itu. Kemudian, ketika lapisan tanah abu-abu itu perlahan-lahan menjadi tenang, energinya berangsur-angsur kembali, kata Chong dengan tenang. Mendengar kata-kata Chong, pipi Luo Zeng berkedut 2 kali. Dampak energi yang sangat besar hanya keluar dari lubang besar sedalam lebih dari 10 mil, apa lapisan tanah abu-abu di depan saya ini. Dewa Jahat masih tidak menyerah setelah upaya kedua gagal. Dia memindahkan kapal hitam itu jauh, dan berkata kepada Luo Zeng di rumah abadi, kamu, mundur. Dia ingin menyerap lebih banyak energi, tetapi dia tidak. Melakukannya saya tidak ingin Luo Zeng salah paham.
Tidak ada gunanya, kata Luo Zeng. Maksudmu lapisan tanah ini tidak bisa dibuka? Dewa jahat bertanya. Yah, Luo Zeng mengangguk, karena aku menggunakan 99% energi dunia untuk mengeluarkannya dari lubang yang dalam lebih dari 10 mil, aku masih belum bisa membukanya. Tinju Dewa Jahat, dibanting dengan sejumput, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Apapun situasinya, dia akan menjungkir balikkan dunia, tetapi dia tidak berdaya menghadapi lapisan tanah yang tampaknya lunak ini. Bang! Dalam kesusahan, tinju Dewa Jahat menghantam lapisan tanah abu-abu dengan keras lagi. Ketika dia merasa tertekan, Xiuzu terbang tanpa suara, memeluk punggung Dewa Jahat dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir lagi, kembalilah ke perahu untuk menemaniku." Terakhir kali ini Dewa Jahat bertanya balik. "Kita akan segera mati. Apakah kamu tidak takut mati?" "Tidak. Mati di sisimu bukanlah hal yang menyedihkan," jawab Xiuzu dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, hati Dewa Jahat itu sedikit bergetar, dan kekesalannya menghilang. Untuk pertama kalinya, dia, yang tidak pernah menerima tipuan takdir, berkompromi dari lubuk hatinya, dia menekan tangan Xiuzu dan membawanya kembali ke perahu hitam. Tuan Tongtian, Shen Tu dan Kapten Tua sudah mengetahui nasib mereka, dan masing-masing memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Orang-orang di rumah abadi mulai mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Mereka semua tahu bahwa perpisahan ini akan abadi, tetapi mereka tetap tenang. Ketenangan yang berlebihan ini mengungkapkan jejak kesedihan dan keengganan yang tak terlukiskan. Di halaman lain Xianfu, avatar Luo Zhenghua mengucapkan selamat tinggal kepada Ning Yudi, Xi Yuqin, Sun, Su Lingyun dan wanita lainnya. Luo Zheng telah memberitahu mereka konsekuensi yang mungkin terjadi sebelumnya, dan ketika momen ini benar-benar datang, bahkan Xi Yuqin sangat kuat. Untuk periode waktu berikutnya, Xianfu dan Hei Huan terdiam. Di kejauhan, busur biru-biru meluas dengan cepat, dan segala sesuatu di sepanjang jalan, apakah itu raksasa atau debu halus, apakah itu energi yang mengalir atau materi yang mengeras, dengan cepat dihancurkan ke dunia tembok. Luo Zheng menghitung mundur dalam hati. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Wow, rumah abadi dan kapal hitam telah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Karena Luo Zheng dan Dewa Jahat lebih kuat, mereka bersikeras sedikit lebih banyak di hadapan kekuatan yang terdegradasi, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka berdua tidak dapat menahan tekanan ke dunia tembok. Hahaha, Xing Manji, Zheng Xiaji, dan Xiajiji semuanya telah diturunkan pangkatnya. Saya mengumumkan awal era dunia tembok. Sekarang satu-satunya yang mempertahankan bentuk tiga kisi adalah yang ada di tengah sinar cahaya hitam dan keturunan dalam cahaya hitam. Cahaya hitam ini juga mulai menurun, perlahan tenggelam ke tengah dunia tembok. Materi di dunia tiga kisi sangat berantakan saat didegradasi, dan bahkan lebih berantakan saat ditekan ke dunia dinding, kecuali cahaya hitam. Setelah cahaya hitam menyatu dengan dunia tembok, ia membentuk bentuk bola yang sangat teratur, dikelilingi oleh lingkaran riak dengan panjang yang sama. Jika Anda melihat ke bawah dari dunia tembok, Anda akan melihatnya sebagai simbol matahari hitam yang halus. Tentu saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memandang rendah dunia tembok. Setelah simbol matahari hitam menyusut di dinding dunia, keturunannya keluar darinya, perlahan merangkak di atas pesawat. Keturunan saat ini terlihat sangat aneh, seperti monster yang terbuat dari banyak pecahan, seperti ukiran aneh pada totem suku kuno. Yang terdegradasi merangkak di sekitar jarak tertentu, dan yang menarik perhatian adalah garis putih dengan panjang berbeda. Bahkan jika dia adalah orang yang terdegradasi, sulit baginya untuk beradaptasi dengan bentuk dunia dua dimensi sekaligus, dan dia sedikit linglung ketika melihat orang kulit putih yang terdegradasi ini. Tapi dia segera menyadari bahwa garis putih ini adalah kristal es yang dikeluarkan oleh Dewa Jahat sebelumnya. Kristal es ini masih memiliki atribut dingin, tetapi setelah diturunkan, lebih banyak detail dikembangkan, dan 5 atau 6 energi berbeda dapat dikembangkan dari satu atribut es. Setelah semua dunia direduksi menjadi 2 jaringan, total luas seluruh dunia telah meluas 30 miliar kali jenis. Energi telah meningkat dari 3.000 menjadi 11.000. Tapi dunia ini terlalu sunyi. Seharusnya tidak ada lagi makhluk yang akan lahir. Dunia tiga kisi disebut dunia ekstrim bawah, dan kata ekstrim mewakili batas kehidupan. Semua makhluk hidup dapat bertahan hidup turun dari dunia tinggi, tetapi tidak di dunia tembok. Meskipun wilayah dunia 2 blok telah meluas ke tingkat yang mengerikan, dan jenis energinya lebih melimpah, dunia ini tidak lagi mendukung kondisi kehidupan untuk bertahan hidup, sehingga makhluk di dunia 4 blok tidak akan mati ketika mereka memasuki dunia 3 blok, dan makhluk di dunia 3 blok memasuki dunia 3 blok, ketika
Anda memasuki dunia tembok, Anda akan dihancurkan hingga kehilangan nyawa Anda. Orang yang terdegradasi itu mempercepat dan merangkak. Lengannya berubah menjadi bentuk seperti dayung, dan dengan dorongan kuat ke arah belakang, tubuhnya bergerak maju melintasi jarak yang jauh. Selama proses ini, yang terdegradasi juga melihat beberapa garis merah, kuning muda, dan putih giok. Garis merah adalah darah, garis kuning muda adalah daging, dan garis putih giok adalah tulang. Tiga garis berbeda bertatahkan satu sama lain bersama-sama. Ini masih merupakan jejak pertempuran antara Dewa Jahat dan Luo Zeng, yang merupakan anggota tubuh yang terus-menerus ditelan oleh dunia tembok selama pertarungan tangan kosong. Setelah jejak pertempuran ini, tidak ada apa-apa di depannya lagi. Setelah seluruh dunia yang kacau dibuka, area tersebut meluas 30 miliar kali, dan jarak dari pusat kekacauan ke tepi juga 30 miliar kali lebih jauh. Tetapi kecepatan bukanlah masalah bagi downgrade. Sepotong ruang membungkus orang yang terdegradasi, dan dengan kilatan dari ruang ini, dia telah meninggalkan kehampaan ini dan memasuki ruang lingkup dunia utama sebelumnya, di mana ruang lingkupnya lebih luas. Setelah setiap dunia diturunkan sepenuhnya, ruang akan meluas 30 miliar kali secara proporsional, sehingga gunung di dunia utama dapat menampung dunia yang kacau. Dan setelah dunia utama direduksi dari 4 ruang menjadi 2, semua ruang direduksi menjadi luas dunia tembok, yaitu 30 miliar kali 30 miliar. Diperluas 9 triliun miliar kali. Setelah memasuki ranah utama, warna garis menjadi rumit. Semua jenis garis panjang, pendek, hijau, coklat, dan abu-abu terhubung dalam satu rangkaian, sulit untuk membedakan bentuk material dari garis, hanya untuk mengetahui komposisi energinya orang-orang yang terdegradasi mencari sambil bolak-balik, mencari. Beberapa tidak ada makhluk hidup. Misinya adalah untuk menurunkan, dan makhluk yang muncul setelah dunia terbuka hanyalah pelengkap dalam proses penurunan, tetapi membunuh pelengkap ini adalah kesenangan yang besar baginya. Kegembiraan semacam ini semakin meningkat dari hari ke hari, terutama di dunia tiga kisi. Kesenangan semacam ini mencapai puncaknya, dia bahkan bertemu manusia yang bisa mengalahkannya, tetapi manusia ini tetap dikalahkan. Setelah datang ke dunia grid kedua, dia sedikit tidak nyaman dengan garis-garis yang sepi ini. Saat dia mencari dengan keras, dia tiba-tiba melihat garis hijau tipis bergerak di depannya. Ada makhluk hidup. Orang yang terdegradasi itu sangat gembira. Dia tidak sabar untuk menutup jarak, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah garis hijau sepanjang ribuan kaki. Ribuan kaki terdengar sangat panjang, tetapi sebenarnya itu adalah hasil dari pembukaan penuh. Jika dipikir-pikir, garis hijau ini setara dengan cacing kecil berukuran kurang dari 1 inci di dunia 3 persegi. Meski begitu, keturunannya tetap mendekat dengan hati-hati, karena takut membunuh garis hijau secara tidak sengaja. Dalam kasus tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual, komunikasi di dunia tembok sangat sulit. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah dengan mengontrol panjang garis dan perubahan warna secara teori. Komunikasi semacam ini dapat dilakukan, tetapi tidak realistis mengharapkan makhluk seperti cacing mendapatkan cara komunikasi seperti itu. Setelah mengamati selama beberapa waktu, garis hijau masih bergerak perlahan ke satu arah. Benar-benar membosankan melihat serangga merayap. Orang yang terdegradasi itu sedikit frustrasi, tetapi tiba-tiba dia ingat dari setelah frustrasi. Omong-omong, pria itu pasti masih ada di sana, sama mustahilnya untuk mati sepertiku. Memikirkan hal ini, orang yang terdegradasi itu melesat dan terbang ke satu arah. Garis hijau yang menghalangi dia langsung dipatahkan olehnya. Jika ditempatkan di dunia tiga kisi, itu sama dengan menghancurkan cacing dengan satu tendangan. Ada sedikit gerakan dalam kehampaan kegelapan. Sepertinya jiwa telah diotak-atik, seperti kembang api yang menerangi langit di langit malam yang jahil. Bangun, Luo Zeng, bangun. Suara ini terdengar di kedalaman jiwa Luo Zeng, tetapi Luo Zeng tidak menanggapi sama sekali. Dia jatuh ke dalam ketidaktahuan, tidak lagi memiliki pikiran, tidak lagi peduli dengan objek eksternal, dan memutuskan semua saluran komunikasi. Tidak ada yang penting lagi. Pikiran ini menguasai kesadaran Luo Zeng. Tapi tiba-tiba dia merasakan sedikit kehangatan. Ada matahari terbit, menusuk jiwa dengan cahayanya yang menyilaukan. Dunia jahiliyah itu seperti lukisan yang disiram tinta, berputar dan berubah. Rumah peri seperti surga muncul kembali, dan tawa ceria bergema di dalam tembok tinggi. Luo Yunxin muda berjuang melewati ambang pintu, menunjukkan senyum alami dan cerah padanya. Ayah, bangun, jangan tidur, aku tidak ingin melihatmu tersesat. Luo Yunxin berkata dengan ekspresi imut, menunjukkan dua lesung pipi sambil tersenyum, tetapi kata-kata ini tidak boleh datang keluar dari mulutnya.
Siapa kamu? Luo Zeng bertanya. Setelah berhasil menarik perhatian Luo Zeng, senyum di wajah Luo Yunxin menghilang, tetapi berkata dengan serius, saya telah memanggil Anda, mengapa Anda tidak menanggapi saya? Saya sudah mati, Luo Zeng adalah Said sedikit. Jijik. Tidak, kamu tidak melakukannya, kata Chong. Luo Zeng menggelengkan kepalanya masih melawan, apakah ini ilusi yang kamu buat? Realitas yang kuciptakan dengan ingatanku. Jawab Chong. Realitas diciptakan dengan ingatan. Bukankah ini ilusi? Dari sudut pandang pemahamanmu, ini adalah dunia nyata, jawab Chong. Dari adalah pengontrol tempat yang sempurna, dan ingatannya sangat istimewa. Segala sesuatu di dunia ini disimpan dalam ingatannya, dan ingatan ini seperti triliunan miliar blok bangunan. Ia hanya perlu membangun blok bangunan sesuai dengan posisi memori aslinya, maka realitas akan tercipta. Jika dia merobohkan blok bangunan tersebut dan mengganggu posisi memori, maka realitas tersebut akan musnah. Bisakah aku tinggal di sini selamanya? Luo Zeng bertanya. Tentu saja tidak. Chong dengan tegas menolak permintaan Luo Zeng. Saat berikutnya, awan gelap berkumpul dan angin bertiup kencang. Rumah abadi yang tidak bisa dihancurkan diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti satu set, dan Luo Yunxin juga berubah menjadi bola cahaya kecil, yang selalu digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang. Bola cahaya perlahan melayang ke arah Luo Zeng, dan sekali lagi bergabung dengan Luo Zeng. Suara Chong terdengar dari lubuk jiwa Luo Zeng lagi, kebenaran yang saya berikan kepada Anda tidak cukup, Anda harus menciptakan kebenaran Anda sendiri. Apakah ada perbedaan? Luo Zeng bertanya. Tentu saja, ini mungkin arti yang bisa saya kejar, dan itu juga arti dari penampilan Anda, kata Chong. Bagi manusia, ketika mereka meminum seteguk susu pertama untuk memuaskan nafsu makan mereka setelah lahir, mereka secara alami mendapatkan makna hidup, tumbuh selangkah demi selangkah, mengejar kekuasaan, kekayaan, cinta, hak, dan mencari hidup yang kekal tapi dari kelahiran di tempat yang sempurna, pasti ada apa yang dibutuhkannya, dan tidak ada yang layak dikejar dari dunia tingkat tinggi ke dunia tingkat rendah, yang justru mendorongnya untuk mengejar kebenaran. Mengapa dunia ini ada? Apa yang ada di balik dunia? Itu tidak memiliki cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang tampaknya sederhana dengan sendirinya, dan tidak ada orang lain yang dapat memberikan jawaban. Meskipun jahat bisa disamakan dengan dia, orang ini sama sekali tidak tertarik untuk berdiskusi dengan Chong kecuali sangat merendahkan. Seringkali, Chong cukup iri pada kejahatan. Selama orang ini terus merendahkan, dia akan tamat. Mengapa repot-repot berpikir begitu banyak? Tingkat dunia ini diturunkan, dan ada sepasang pengecualian seperti Luo Zeng dan Dewa Jahat, bagaimana bisa Chong melepaskannya dengan mudah? Luo Zeng juga merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata Chong. Artinya adalah untuk memberi keluarganya lingkungan yang stabil, dan dia bisa tinggal di rumah abadi sekarang, tetapi Chong bersikeras untuk menarik dirinya keluar. Bisakah aku masih memiliki kebenaran seperti itu? Luo Zeng bertanya. Aku bisa, aku akan membantumu. Jawab Chong. Oke, Luo Zeng sedikit terhibur. Kebenaran dari memang menjadi motivasi terbesar bagi Luo Zeng, ia berharap memiliki waktu untuk bersatu kembali dengan anggota keluarganya, meski harapan ini kecil dan menyedihkan, ia tidak akan menyerah. Dua titik tiba-tiba muncul di dunia dinding, dan dua bola mata Luo Zeng dibuat, diikuti oleh kepala, tubuh. Karena bentuknya datar, tidak perlu mengikuti hukum manusia untuk menciptakan, itu tubuh manusia ada di dunia tembok tidak ada keuntungan, tetapi itu adalah beban dari menyarankan agar Luo Zeng menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk kumbang atau cacing. Banyak kaki, banyak sayap, banyak mata, bentuk ini bisa mendapatkan banyak keuntungan di dunia tembok, bisa mengamati lebih banyak arah, dan kecepatannya akan lebih cepat. Tapi Luo Zeng tidak bisa menerimanya, dan akhirnya menciptakan bentuk manusia yang kasar. Ketika tubuh diciptakan, mata Luo Zeng menjadi peka terhadap cahaya, dan yang menarik perhatiannya adalah garis tipis warna campuran. Hanya melihat garis tipis ini, Luo Zeng bertanya. Memang benar secara visual, Anda hanya dapat mengenali panjang dan kecerahan garis tipis, tetapi Anda dapat melepaskan indera spiritual Anda, mencelupkan ke dalam garis tipis ini dengan indera spiritual Anda, dan Anda dapat menyimpulkan penampilan mereka sendiri, jawab Chong. Luo Zeng melakukan apa yang dikatakan dari kesadaran spiritual hanya dapat menyebar di sepanjang bidang dinding dunia, tetapi setelah tenggelam dalam garis tipis, seseorang dapat memata-matai hal-hal di belakang garis tipis. Tapi segala sesuatu di ruang angkasa yang dalam telah direduksi menjadi pecahan-pecahan yang kacau, bahkan jika dia dibasahi dengan kesadaran ilahi, Luo Zeng hampir tidak dapat membedakan bentuk pecahan-pecahan ini. Bergerak pada jarak tertentu di pesawat,
yang dia lihat adalah abu-abu tipis garis. Luo Zeng melepaskan kesadaran seperti biasa, tetapi saat kesadaran terbenam dalam garis tipis abu-abu, itu menghilang tanpa jejak, dan kesadaran diserap. Garis abu-abu tipis ini. Dia tertegun sejenak dan segera menyadari, ini adalah lapisan tanah abu-abu yang tidak dapat dihancurkan. Apakah lapisan tanah abu-abu telah diturunkan? Lapisan tanah abu-abu tidak terdegradasi, yang Anda lihat hanyalah bagian garis singgungnya, kata Chong. Makhluk di dunia tingkat rendah tidak akan pernah melihat keseluruhan gambaran dunia tingkat tinggi. Jika Luo Zeng lahir di dunia 2 blok sejak awal, dia hanya akan melihat garis abu-abu tipis menghalangi jalan, dan tidak mungkin membayangkan lapisan tanah abu-abu apa. Itu, lapisan tanah abu-abu adalah produk dari dunia mana? Luo Zeng tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Saya tidak tahu tentang pertanyaan ini, kata Chong. Lapisan tanah abu-abu ini sudah terbentuk di tepi tanah yang sempurna, bagaimanapun penurunannya tidak akan terpengaruh. Ketika keduanya sedang mendiskusikan masalah dunia 2 kisi, 2 garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung, satu kiri dan satu kanan. Kedua garis hitam itu bergerak sangat cepat, dan mereka akan saling berdekatan ketika mereka langsung menuju Luo Zeng. Sungguh napas energi yang kuat. Luo Zeng terkejut. Meskipun dia belum siap untuk bertarung di dunia tembok, dia secara naluriah mulai mundur ketika dia merasakan bahaya, dan pada saat yang sama mendorong kesadarannya ke depan. Luo Zeng dengan cepat mengenali bentuk garis hitam melalui pikirannya, itu adalah gunting hitam besar, tindakan menutup 2 garis hitam adalah untuk memotong Luo Zeng di dalamnya. Luo Zeng, yang mundur dengan kecepatan tinggi, melarikan diri, tetapi dia segera menemukan bahwa garis hitam muncul di sisi kiri, kanan, dan belakang, dan sepasang gunting hitam ini mengelilinginya. Tulhu, apakah itu kamu? Luo Zeng berkomunikasi ke segala arah dengan kesadarannya. Karena dia tidak mati, dewa jahat juga tidak, serangan sebesar ini pasti diprakarsai oleh dewa jahat. Tapi pertempuran sebelumnya antara mereka berdua tidak bisa dibedakan, dan sekarang dewa jahat menyerangnya lagi untuk tujuan apa? Luo Zeng tidak mendapat tanggapan, melihat napas dari garis hitam semakin kuat, gunting itu mendekat dengan kecepatan tinggi. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan benang emas mulai muncul dari permukaan tubuhnya, yang merupakan cincin emas di sekeliling tubuhnya. Setelah cincin itu muncul, diam-diam meluas ke segala arah. Jika dewa jahat sedang mengawasi dalam kegelapan, dia bisa melihat benang emas mengalir ke arah gunting. Meskipun gunting hitam itu tajam, mereka dengan cepat hancur setelah menyentuh cincin emas, berubah menjadi pecahan hitam besar dan kecil. Gunting baru saja dipecahkan oleh Luo Zeng, dan garis merah muncul lagi. Garis merah-merah adalah spiral merah lainnya, menyerang Luo Zeng lagi. Luo Zeng masih menyebarkan cahaya keemasan, dan dimanapun garis emas itu lewat, itu langsung menelan semua garis merah. Tulhu, serangan seperti itu tidak berguna. Energi di dunia ergebil lebih sepele dan lebih mudah dipecahkan. Luo Zeng melepaskan kesadarannya ke segala arah untuk berkomunikasi. Kali ini dia menangkap sosok Tulhu. Dewa jahat menghadirkan 4 pasang mata di dunia tembok, yang dapat mengamati 4 arah di sekitarnya. Tubuhnya bulat sempurna, dan ada paku di atasnya. Ini adalah serangga berbentuk aneh. Terus kenapa? Karena tidak ada ruginya, mari kita bertarung dengan baik. Dewa jahat itu menanggapi dengan akal sehat. Kami benar-benar tidak akan rugi, tapi kami bisa mendapatkannya, jawab Luo Zeng. Mendapatkan apa? Mendapatkan hak untuk hidup di dunia yang berantakan ini. Dewa jahat itu balik bertanya. Dewa jahat juga sangat tidak puas dengan dunia ergebi betapa membosankan dunia yang hanya bisa melihat satu baris. Begitu berada di dunia 3 kisi, mood dewa jahat telah berubah sampai batas tertentu. Dia perlahan berubah dari perusak menjadi pengontrol, dari memiliki kapal hitam menjadi memiliki negara dan kemudian memiliki seluruh dunia induk. Dia mulai mengidentifikasi diri dengan ketertiban dan bahkan menjaga ketertiban. Tetapi datangnya akhir menghancurkan dunia induknya, dan penurunan peringkat datang dan menghancurkan segalanya, bahkan perahu hitam dan wanitanya tidak tertinggal, tetapi dia selamat. Sekarang dia hanya membenci dunia ini, dan hanya ingin menghancurkannya. Luo Zeng adalah satu-satunya makhluk hidup di depannya, dan kemarahannya secara alami dilampiaskan kepada Luo Zeng. Sebuah garis pancaran panjang warna-warni tercipta. Itu adalah lembaran energi besar dengan panjang dan lebar puluhan miliar mil. Lembaran energi besar ini tampaknya menutupi Luo Zeng langsung di lautan. Luo Zeng adalah pulau terpencil di lautan, dan diserang oleh energi berwarna ke segala arah. Perisai energi biru segi 8 melayang di sekitar Luo Zeng, dengan mudah menghalangi energi berwarna,
dan dia terus berkomunikasi dengan dewa jahat, bagaimana jika kita bisa mendapatkan semua yang kita dulu? Mimpi, yang berwarna. Energi, mulai mengubah alam, beberapa warna mulai menghilang, hanya menyisakan energi biru dan merah. Kedua energi warna ini melebur satu sama lain, langsung berubah menjadi lautan energi ungu. Energi ungu ini lebih korosif, berdampak gila pada perisai energi Luo Zeng. Luo Zeng sedikit mengubah atribut perisai energi, dan kemudian memblokir samudera ungu lagi. Ini bukan mimpi. Dari, sebagai pengontrol, memiliki semua ingatan. Jika seluruh dunia dimulai kembali, maka semua realitas akan terwujud, energi akan dipulihkan, materi akan dipulihkan, dan semua yang dulu akan direproduksi. Luo Zeng terus membujuk dewa jahat itu. Mungkin kata-kata ini menyentuh dewa jahat, serangannya sedikit mandek, dan lautan ungu yang berkerumun berhenti dan berkumpul di sekitar Luo Zeng. Jadi, siapa yang akan memperbanyaknya? Dewa jahat bertanya. Aku, jawab Luo Zeng tanpa ragu. Premisnya adalah untuk melahapku. Ya, melamun. Dewa jahat tidak pernah mempercayai Luo Zeng, sama seperti Luo Zeng tidak bisa mempercayai dewa jahat. Kontradiksi ini tidak dapat didamaikan di dunia 3 kisi, dan masih sama di dunia 2 kisi. Samudra ungu aktif kembali, dan terus melancarkan serangan baru terhadap Luo Zeng. Yang terdegradasi bergerak maju dengan sangat cepat. Konsep jangkauan di dunia 2 blok sama sekali berbeda, kesadaran yang dilepaskan 30 miliar kali lebih jauh dari dunia 3 blok, dan jangkauan setiap gerakan juga setara dengan 30 miliar kali lipat dari dunia 3 blok. Dia ingin menemukan Chong, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyebarkan kesadaran spiritualnya. Mengalihkan ruang, meliputi dengan kesadaran spiritual. Bergerak di ruang angkasa lagi. Melepaskan kesadaran spiritual untuk menutupinya. Dalam waktu singkat, orang yang terdegradasi itu bergerak dalam jarak yang sangat jauh, dan kesadarannya menyapu area yang luas. Garis. Ini masih garis orang pembawa sial. Hah, bunga yang mekar di dunia 4 bingkai ini masih utuh, tapi sayangnya hanya aku yang bisa menghargainya. Setelah menempuh jarak yang begitu jauh, saya masih belum menemukan dari, mood yang diturunkan semakin hilang. Tepat setelah keturunannya melakukan teleportasi luar angkasa lagi, dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi energi. Meskipun jejak fluktuasi energi ini sangat lemah, namun sangat aktif, dan sama sekali tidak mungkin bagi cacing tingkat rendah itu untuk melepaskannya. Arah itu, setelah menemukan petunjuk, orang yang terdegradasi terus menggunakan teleportasi luar angkasa. Setelah setiap teleportasi luar angkasa, dia bisa merasakan fluktuasi energi semakin kuat. Apakah fluktuasi energi ini dilepaskan dari? Apa yang dilakukannya? Tidak ada ancaman di dunia jaringan kedua yang membutuhkan pertarungan sebesar itu. Orang yang terdegradasi itu berjalan maju dengan bingung. Setelah dia melakukan ratusan pergeseran ruang, dia akhirnya memasuki jangkauan di mana Luo Zeng melawan dewa jahat. Baik Luo Zeng dan Tulhu menyadari keberadaan keturunan pada saat yang sama. Meskipun bentuk orang yang terdegradasi saat ini telah mengalami perubahan besar, keduanya dapat membedakannya hanya dengan nafas mereka. Sebuah garis ungu tipis muncul di depan orang yang direndahkan itu, dan kemudian dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat keseluruhan gambar dari garis ungu tipis itu. Itu adalah lautan energi yang sangat besar, dan makhluk humanoid terperangkap di tengah lautan energi, yang membuat yang terdegradasi semakin bingung. Mengapa Chong berwujud manusia? Dalam ingatan yang terdegradasi, Chong tidak menyukai bentuk humanoid. Lautan energi ini diciptakan dari, apa tujuannya? Tepat ketika keturunannya merasa sangat aneh, ruang di belakangnya mulai berfluktuasi, dan kemudian serangga kuat dengan paku muncul. Tetaplah di tempat yang seharusnya, kata cacing itu melalui transmisi suara dengan indera spiritualnya. Ketika keturunannya mendengar suara serangga itu, jantungnya melonjak. Itu adalah dewa jahat. Bagaimana bisa diturunkan ke dunia tembok? Hanya dia dan Chong yang bisa bertahan. Mengapa kamu bertahan? Tanya orang yang terdegradasi. Dewa jahat tidak tertarik untuk membantu orang yang terdegradasi untuk memecahkan kebingungannya. Dia langsung menikam paku ke arah orang yang terdegradasi dengan keras, dan api yang berkobar menyuntikkan ke tubuh orang yang terdegradasi di sepanjang paku. Sensasi terbakar yang hebat menyebar di tubuh orang yang terdegradasi, dan nyala api berkobar di tubuhnya melarikan diri. Tubuh yang rata itu lebar dan besar, tetapi langsung terbakar bersih. Di dunia 3 grid, dewa jahat tidak menganggap serius orang yang terdegradasi, dan hal yang sama berlaku di dunia 2 grid setelah berurusan dengan orang yang terdegradasi. Dia berbalik dan terus menyerang Luo Zeng. Dalam cahaya hitam dunia tembok,
Orang yang terdegradasi keluar dengan aib setelah dilahirkan kembali. Dia merasa tidak nyaman seperti makan kotoran sekarang. Pria yang tertinggal bahkan bisa lolos dari downgrade. Penghinaan besar. Dunia tembok tidak bisa membunuhmu, bagaimana dengan dunia tanpa pikiran? Satu kisi dunia tanpa pikiran sangat istimewa. Itu mencakup segalanya dan kosong, dan bahkan yang terdegradasi sendiri tidak dapat memahami definisinya, tetapi dia percaya bahwa dewa jahat tidak dapat bertahan di dalamnya. Kemarahan menyebar dan keturunannya kehilangan akal sehatnya. Turunkan, buka. Segala sesuatu di dunia tanpa pikiran akan lenyap, dan sama sekali tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup. Orang yang terdegradasi itu berpikir dengan getir. Ada getaran halus dan tak terlihat di seluruh dunia tembok, dan kemudian menyusut dari tepi ke tengah, cahaya hitam yang terletak di tengah dunia tembok berubah menjadi pusaran, menarik semua yang ada di dunia tembok ke tengah. Luo Zeng dan Dewa Jahat masih bertarung dengan sengit, tetapi tiba-tiba merasakan daya tarik yang besar. Lautan energi dan tubuh Luo Zeng terdistorsi dan berubah bentuk sampai batas tertentu. Dia dan Dewa Jahat tidak bisa menahan gaya tarik yang bekerja di seluruh dunia dinding. Apa yang terjadi? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Evil telah memulai babak baru penurunan peringkat, jawab Chong. Terdegradasi lagi. Luo Zeng tercengang. Iya, dia harus terburu-buru, downgrade ini akan memasuki dunia tanpa pikiran, kata Chong, itu adalah tujuan akhir dari downgrade. Setelah traksi ini muncul, Dewa Jahat tidak menyerang Luo Zeng lagi. Dia baru saja membunuh downgrade sekali lagi, dan dia samar-samar menebak bahwa traksi itu ada hubungannya dengan downgrade. Keduanya menempel di tepi dunia tembok, secara pasif bergerak menuju pusat dunia tembok. Tidak ada kognisi yang akurat tentang ketaatan dan kejahatan dalam bentuk dunia yang tidak berakal. Turun dari tempat yang sempurna, dua dari setiap dunia grid dapat diprediksi secara akurat, karena hanya sebagian dari detail yang perlu dihapus, dan bagian dari detail ini memiliki hukum yang harus diikuti, dan Dewa Jahat memulihkan energi sesuai dengan hukum ini. Semakin banyak detail yang digambar, semakin sedikit detail yang tertinggal. Ada sangat sedikit detail di batas bawah dari 3 kisi, tapi setidaknya bisa bertahan hidup. Setelah tiba di dunia tembok, detailnya sangat sedikit sehingga mereka bahkan tidak tahan hidup. Menurut hukum ini, detail dunia kisi benar-benar dikosongkan, itu harus benar-benar kosong, dan bahkan jiwa tidak dapat ditempatkan, sehingga disebut tidak ada pikiran. Dari setelah menjelaskan kepada Luo Zeng dalam pikirannya, Luo Zeng bertanya bisakah Anda bertahan hidup di dunia tanpa pikiran? Diperkirakan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi dunia satu grid mungkin tidak seperti yang saya pikirkan, jawab Chong. Kita akan segera melihatnya, Luo Zeng menjadi tenang sekarang. Lagi pula, saya sudah mengalami downgrade, dan tidak nyaman tinggal di dunia ini. Dibandingkan dengan penurunan peringkat dunia 3, 4, dan 5 blok besar-besaran, proses penurunan peringkat dunia tembok sangat sunyi dan damai, lagi pula, tidak ada suara di dunia ini. Materi yang tersebar di dunia tembok mulai menyusut dan terjepit sedikit demi sedikit. Ekstrusi semacam ini dilakukan dengan proporsi yang sama. Jarak antara Luo Zeng dan Dewa Jahat adalah 30 mil jauhnya, ketika keduanya mendekati setengah jarak, seluruh dunia tembok telah menyusut setengahnya, dan dunia tembok telah menurun jauh lebih cepat daripada 3, 4, dan 5 kisi dunia. Pada saat sebatang dupa, jarak antara Luo Zeng dan Dewa Jahat dipersingkat setengahnya, hanya menyisakan 7,5 mil, dan hanya seperempat dari dunia tembok yang tersisa. Materi di dalam dunia tembok diperas bersama, dan Luo Zeng dan Dewa Jahat juga diperas di dalamnya. Meskipun zat ini tergencet dan kehilangan volumenya, mereka masih memiliki kekuatan-kekuatan zat biasa ada di depan Luo Zeng dan Dewa Jahat, seolah-olah celah antara telur dan besi halus tidak berpengaruh pada keduanya. Tapi penurunan dunia tembok masih mengikuti prinsip akselerasi, dan kecepatan penyusutannya berangsur-angsur berakselerasi, semakin cepat dan semakin cepat. Waktu dupa lainnya, jarak antara Luo Zeng dan Dewa Jahat hanya 15 kaki jauhnya. Dunia tembok telah menyusut menjadi 1/100, dan tekanan antara materi dan materi sangat ketat, dan Luo Zeng dan Dewa Jahat masih dapat dengan mudah menanggungnya. Waktu sebatang dupa lainnya, 1 dari 30.000. Luo Zeng dan Tulhu sudah dekat. Serangga yang tampak jahat dari Dewa Jahat itu bergerak sedikit, menyingkirkan material yang terjepit erat di sekitarnya, dan bergerak ke arah paku Luo Zeng. Tak satu pun dari mereka berencana untuk terus melakukannya, mereka hanya berharap menyelesaikan perjalanan terakhir secara diam-diam. 1 dari 300.000. Materi di dunia tembok sudah sangat terjepit, tekanan tinggi mengubah sifat materi, dan suhu melonjak dengan liar. Bisakah kamu menanggung bentuk ini?
Dewa jahat tiba-tiba bertanya pada Luo Zeng. Luo Zeng menjawab dengan ringan, kamu masih peduli pada dirimu sendiri. Saat tekanan berangsur-angsur meningkat, Luo Zeng juga mengerahkan energi di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Segera dunia tembok menyusut menjadi 1 dari 30 juta, dan tekanan meningkat lagi 100 kali lipat. Jejak retakan mulai muncul di permukaan tubuh Luo Zeng, pecahan kecil hancur darinya, dan pecahan yang terpisah dari tubuh langsung meleleh, dan suhu dunia tembok meningkat tajam. Situasi dewa jahat itu sama dengan situasi Luo Zeng, dan tubuhnya memiliki tanda-tanda kehancuran yang samar. Namun, dengan berkah energi tak terbatas, keduanya tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan tubuh fisik. Belum lagi retak-retak pada bodinya, meski terhapus bisa diperbaiki dalam sekejap. 1 dari 300 juta. Tekanan meningkat 10 kali lipat. Materi di dunia tembok mengalami perubahan aneh. Awalnya, sifat-sifat zat ini berubah, tetapi tetap mempertahankan warnanya sendiri. Sekarang zat di seluruh dunia dinding berwarna abu-abu kecoklatan, warnanya persis sama dengan lapisan tanah abu-abu. Ketika dunia tembok direduksi menjadi kisaran ini, Luo Zeng dan Dewa Jahat akhirnya memasuki jangkauan yang dicakup oleh kesadaran orang yang terdegradasi. Orang yang terdegradasi telah menunggu di tengah dunia tembok, dan ketika dia menemukan keduanya, dia langsung berkata dengan penuh semangat dengan kesadaran spiritualnya, akhirnya aku menunggumu, bagaimana rasanya hancur berkeping-keping. Tekanan saja tidak cukup, kata Luo. Retribusi menjawab, haha orang yang terdegradasi tersenyum bahagia, proses penurunan adalah proses tekanan menjadi tak terbatas. Saya tidak tahu apakah energi tak terbatas Anda dapat menahan tekanan tak terbatas. Saya hanya akan melihat Anda seperti ini dan melihat kamu dihancurkan sedikit demi sedikit. Patah. Saat keturunan itu berbicara, sebuah paku ditembakkan. Bahkan dalam material bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, lonjakan ini masih berjalan dengan kecepatan luar biasa, mengenai orang yang terdegradasi dalam cahaya hitam dalam sekejap. Boom! Api yang tersembunyi di paku meledak dan dengan cepat menelan orang yang terdegradasi. Ah! Dengan jeritan kesakitan, orang yang direndahkan itu dibunuh lagi oleh Dewa Jahat. Sangat jarang melihat limbah yang berisik seperti itu, kata Dewa Jahat sambil memutar tubuh serangga, mengarahkan lonjakan berikutnya ke cahaya hitam, siap melayani yang terlahir kembali yang terdegradasi kapan saja. Mungkin ketakutan dibunuh oleh Dewa Jahat, atau mungkin ketakutan akan rasa sakit sebelum kematian. Terlahir kembali terdegradasi terdiam untuk pertama kalinya, menyaksikan penurunan pangkat berlanjut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 1 dari 3 miliar. Di bawah tekanan yang lebih besar, tubuh Luo Zeng runtuh langsung dari luar ke dalam. Tubuh tidak dapat mempertahankan bentuknya dan dengan cepat diasimilasi oleh zat eksternal. Luo Zeng dengan tegas meninggalkan tubuh terluar, dan menciptakan tubuh yang lebih kecil di dalamnya. Tetapi tubuh yang lebih kecil tidak tahan, dan Luo Zeng dengan cepat membuat tubuh ketiga. Metode yang digunakan oleh Dewa Jahat hampir sama dengan Luo Zeng, lapisan tubuh ini dibuat, yang terlihat seperti lapisan bawang. Mereka semakin kecil, dan semakin banyak tekanan yang bisa mereka tangani. Tapi ini hanya tindakan sementara. 1 bagian dari 30 miliar, tekanannya meningkat 10 kali lipat. Tubuh Luo Zeng dan Tulhu telah menyusut menjadi seukuran kacang lebar, di bawah tekanan seperti itu, bahkan kesadaran tidak dapat dilepaskan, dan keduanya masing-masing terkurung dalam ruang seukuran kacang lebar. 1 dari 300 miliar. Di bawah tekanan seperti itu, tidak ada materi yang dapat mempertahankan bentuk yang stabil, dan semua materi berubah menjadi energi murni. Luo Zeng dan Tulhu tidak terkecuali, setelah tubuh keduanya berubah menjadi energi, mereka bertemu menuju pusat dunia tembok, di mana ada asal-usul ruang yang tidak diketahui, yang merupakan akar dari dunia tanpa pikiran. Asal tidak menolak siapapun yang datang, dan menerima semuanya. 1 bagian dalam 3 triliun. 1 bagian dalam 30 triliun. 1 dari 3 triliun segala sesuatu di dunia tembok terakhir sepenuhnya ditelan oleh asal mula ruang, termasuk tentu saja cahaya hitam dan keturunan cahaya hitam. Tubuh adalah pembawa jiwa, dan pembawa kesadaran adalah jiwa. Setelah tubuh runtuh, jiwa yang rapuh akan mudah dilenyapkan, dan kesadaran juga akan hilang. Ini masih terjadi bahkan jika seseorang mencapai alam jiwa suci, alam abadi, atau bahkan menjadi makhluk di dunia Gaoge. Di dunia ini, hanya Chong dan Evil yang dapat lolos dari batasan ini, kesadaran mereka tidak akan pernah mati, dan sekarang Luo Zeng dan Tulhu telah menjadi salah satunya. Tidak ada konsep ruang dan tidak ada konsep waktu dalam asal-usul ruang. Semua materi diperas pada asal yang sangat kecil, dan tekanannya tidak terbatas,
tidak mungkin bagi makhluk apapun untuk bertahan hidup di bawah tekanan seperti itu, tetapi kesadaran orang yang terdegradasi belum hilang. Haha, aku belum mati. Aku Master Pamungkas. Orang yang diturunkan peringkatnya mengira mereka telah memenangkan taruhan mereka. Dia mencapai tujuan utamanya, mereduksi dunia menjadi dunia tanpa pikiran dan bertahan di dalamnya. Dia akan memiliki dunia ini, termasuk semua materi dan energi di dunia. Tetapi di ruang yang sangat kecil ini, semuanya begitu ramai, termasuk kesadaran, ia mencoba untuk memahami lingkungan sekitarnya, meskipun tidak ada konsep mengelilingi pada asalnya, karena semuanya telah terintegrasi menjadi satu. Saat dia merasakannya, dia melihat jejak nafas yang familiar. Apakah kamu masih hidup? Orang yang terdegradasi itu benar-benar terkejut. Terkejut. Chong bertanya secara retoris. Aku. Orang yang terdegradasi tentu saja terkejut, cukup jongkok di ruang asal yang sempit ini, mengapa Anda membutuhkan Chong, dan Chong begitu dekat dengannya, seolah-olah dia telah menyatu dengan dirinya sendiri satu. Ketika orang yang direndahkan merasakan aura Chong, tampaknya ada aura aneh lainnya, dan dia bahkan lebih kaget lagi saat mencicipinya dengan hati-hati. Mengapa kamu tidak mati? Luo Zeng dan Tulhu tidak menanggapi. Setelah ditarik ke titik tersebut, mereka sangat menyadari keberadaan satu sama lain. Terdegradasi, Chong, Tulhu, Luo Zeng. Keempatnya benar-benar tumpang tindih pada satu titik. Ini adalah waktu yang sangat berbahaya. Tiga yang terakhir menyadarinya. Hanya idiot dari yang terdegradasi yang belum mengerti, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Karena dari bergabung dengan orang yang terdegradasi, tepatnya, mulai melahapnya. Ada sumber cahaya di dunia Gaoge, dan Chong tidak dapat membawa kejahatan kembali ke tubuhnya. Sekarang sumber cahaya telah menghilang setelah kembali ke asalnya, kejahatan telah kehilangan jimat penyelamat jiwa ini. Pada saat Chong, Luo Zeng dan Dewa Jahat juga mulai. Keduanya sudah waspada. Di ruang asal yang sangat kecil ini, setiap orang tidak memiliki ruang untuk mundur. Mereka ditakdirkan untuk bergabung dan melahap satu sama lain. Tergantung siapa yang bisa memimpin. Wow, saat Luo Zeng bergabung dengan kesadaran Dewa Jahat, dunia memori yang luas muncul di matanya, dan semua kenangan masa lalu Dewa Jahat ditampilkan sepenuhnya di depannya. Dari kelahiran Dewa Jahat di dunia tubuh bagian dalam hingga masuk ke dunia ibu, berteman dengan para dewa, menjadi anggota kapal hitam, dan memasuki sisi lain untuk terus melahap orang lain. Hal yang sama juga benar setelah Dewa Jahat bergabung dengan kesadaran Luo Zeng. Dunia ingatan Luo Zeng yang luas, segala sesuatu di masa lalu adalah sama ditampilkan di depan Dewa Jahat, setiap bagian dari wilayah timur ke dunia ibu tidak dilindungi sama sekali. Jika kamu ingin mengintegrasikan kesadaran Luo Zeng dan menggantinya, kamu harus memasukkan semua ingatan ini. Luo Zeng juga menggabungkan ingatanku. Jika lambat, itu akan digantikan oleh pihak lain. Krisis yang kuat menyebar dalam kesadaran Dewa Jahat, dan dia mulai dengan gila-gilaan memasukkan ingatan Luo Zeng. Luo Zeng jelas menyadari hal ini juga. Jika dia ingin mengambil kembali Tulhu, dia harus mengambil memori Tulhu sebagai miliknya, jadi dia terus menyimpan memori Tulhu, tetapi dia sedikit terkejut ketika dia baru saja mulai menyimpan Tulhu. Penyimpanan. Dia memiliki semua ingatan tentang paruh pertama Dewa Jahat. Dia bahkan memiliki sebagian dari ingatan Dewa Jahat setelah dia memasuki dunia ibu, karena dia pernah menangkap kembali Dewa Jahat itu. Lagi pula, Dewa Jahat lahir di dunia tubuh Luo Zeng, dan Luo Zeng tahu segalanya tentang dunia dalam tubuh. Untuk berurusan dengan Tulhu, Luo Zeng telah membaca semua kenangan hidup Tulhu, dan dia tahu sebagian besar ingatan Tulhu dalam hidupnya, dan termasuk bagian dari ingatan Tulhu ini adalah perjalanan yang mulus bagi Luo Zeng. Meskipun Dewa Jahat memasukkan ingatan Luo Zeng dengan cara yang sangat gila, dia tidak pernah mengintip ingatan lengkap Luo Zeng, bahkan ketika Luo Zeng berbagi dunia ibu yang rusak dengannya sebagai tempat kelahiran, kekuatan kemahatauan tidak dapat digunakan bersama. Yang satu berlayar melawan arus, dan yang lainnya berlayar mengikuti angin, perbedaan kecepatan akan keluar. Ketika Dewa Jahat memasukkan setengah dari ingatan Luo Zeng telah memasukkan semua ingatan Dewa Jahat. Perasaan tersesat bangkit dari dasar kesadaran Tulhu, dan ingatan Tulhu mulai menghilang. Lambat laun dia tidak bisa mengingat masa lalunya, kekasihnya, dan bahkan kekuatannya sendiri, sampai dia tidak. Aku tidak bisa dikalahkan. Tidak akan pernah. Ketika Dewa Jahat itu benar-benar hilang, sebuah insting membuatnya melepaskan kesadaran yang hampir mengaum. Kesadaran akhirnya musnah. Luo Zeng menggantinya. Mulai sekarang, dia adalah Dewa Jahat, dan Dewa Jahat adalah dia di bawah pengaruh ingatan Dewa Jahat. Nafas Luo Zeng telah berubah, dengan jejak kejahatan, tetapi pemimpinnya adalah Luo Zeng sendiri,
bukan kejahatan Tuhan. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Zeng berkomunikasi. Chong dan jahat juga saling melahap. Awalnya, Luo Zeng sedikit khawatir tentang hasil di antara mereka, tetapi memikirkan proses melahap dewa jahat, tidak perlu khawatir tentang Chong. Dari menghabiskan waktu bertahun-tahun sendirian di tanah yang sempurna. Skala waktu dari berkali-kali lebih lama daripada jahat. Panjang ingatan keduanya sama sekali bukan urutan besarnya. Jahat ingin menelan dari sama sekali tidak mungkin. Setelah beberapa saat, dia menjawab, kejahatan telah kembali kepadaku, dan dia dan aku telah menjadi satu kesatuan. Selamat, Luo Zeng memberi selamat. Kamu juga menang, kata Chong. Apakah kita masih perlu melebur? Luo Zeng bertanya dengan ragu. Jika Chong dan Luo Zeng melahap satu sama lain, Luo Zeng akan kalah. Panjang ingatan Luo Zeng seperti kuda putih dibandingkan dengan Chong, dan itu bernilai sesaat. Jika saya ingin mengintegrasikan Anda, mengapa membuat tanah yang sempurna seperti ini? Chong tersenyum. Itu menganggap Luo Zeng sebagai pembuat teka-teki sendiri, dan tidak ada artinya menelan Luo Zeng. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Zeng bertanya. Tunggu saja, jawab Chong. Di ruang asal di mana tidak ada cahaya, tidak ada ruang, dan tidak ada jarak, kedua kesadaran itu terdiam begitu saja. Waktu tidak berlalu, karena waktu tidak ada di sini. Sepertinya sesaat, atau seperti 1 triliun tahun. Luo Zeng merasakan sedikit celah di depannya. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi, karena dia tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi dia bahkan tidak memiliki tubuh jiwa, hanya menyisakan kesadaran yang tak terhapuskan, tetapi mengapa kesadaran dapat menyadari celah ini? Sihir, apakah kamu merasakannya? Suara Chong mengikuti. Yah, jawab Luo Zeng, apa ini? Asal-usul membelah, jawab Chong. Dari memiliki beberapa tebakan tentang kemungkinan perubahan asal. Asal-usulnya mungkin tidak ada perubahan, dan akan selalu dalam keadaan ini, yang berarti seluruh dunia benar-benar mati, dan Chong serta Luo Zeng akan terjebak dalam penjara abadi. Kemungkinan lain adalah asal mula dimulai kembali sebagai tanah yang sempurna dan dikembalikan ke dunia 13 bloknya sendiri, dunia 1 blok dan tanah sempurna 13 blok memiliki banyak kesamaan, dan bukan tidak mungkin keduanya berubah. Ada juga kemungkinan asal-usulnya terbelah, sudah lama diputuskan bahwa Luo Zeng dan Dewa Jahat tidak termasuk di sini, dan keduanya dapat melintasi aturan paling dasar dunia. Tapi ini kesimpulan, lagi pula, mereka tidak pernah mengalami downgrade. Sekarang penilaian Chong benar, dan asalnya benar-benar mulai terbelah secara perlahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Luo Zeng bertanya. Mungkin kamu dan aku akan memiliki tempat yang sempurna lagi, jawab Chong. Dunia yang benar-benar terpisah. Ya, kamu akan menjadi aku yang lain, selamat, kata Chong Blessing. Tanpa diduga, Luo Zeng sedang terburu-buru. Kamu berjanji untuk memberiku dunia nyata. Luo Zeng tidak menginginkan tempat yang sempurna, dan dia tidak ingin menjadi penguasa dunia, dia hanya ingin kembali untuk segala sesuatu yang hancur di masa lalu, dia kekasih, kerabat dan teman. Tidak sulit, kata Chong acuh tak acuh, ingatanku diberikan kepadamu, dan kamu dapat menciptakan realitas masa lalu. Setelah itu, kesadarannya datang ke Luo Zeng, dan kesadaran ini secara aktif bergabung dengan Luo Zeng. Perpaduan kesadaran dimulai dari Chong, dan Chong secara sukarela menyerahkan dominasinya, yang berarti bahwa Luo Zeng langsung menelan sebagian dari kesadaran Chong, termasuk ingatan dalam kesadaran. Ini kenapa kamu melakukan ini? Luo Zeng terkejut. Setelah asal dikembalikan ke tempat yang sempurna, saya akan menyambut dunia baru. Saya tidak perlu mengembalikan masa lalu. Sebaiknya Anda melepaskan bagian dari ingatan ini, jawab Chong. Hanya perlu mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Luo Zeng tidak banyak bicara, hanya menunggu kesadaran perlahan-lahan bergabung, dan dalam proses fusi, ingatan Luo Zeng meledak. Bagian memori dari Chong ini mengandung energi apapun dan distribusi materi apapun di dunia dari 13 kisi menjadi 1 kisi, ini adalah tingkat kemahatauan lainnya, dan orang dapat membayangkan betapa besarnya memori ini. Karena itu juga dimungkinkan untuk memulihkan semua kebenaran berdasarkan ingatan. Setelah sekian lama, bagian kesadaran dari Luo Zeng itu benar-benar terintegrasi. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, asal mula benar-benar terbelah dan berubah menjadi 2 asal, dengan Luo Zeng dan Chong masing-masing menempati 1. Setelah menempati asal secara mandiri, Luo Zeng dan Chong benar-benar kehilangan kontak. Di dunia yang sangat kecil ini, kesadaran Luo Zeng mengambang di dalamnya sendirian, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada perasaan, yang membuat Luo Zeng merasa kesepian. Bosan dan bosan,
Luo Zeng mulai membaca ingatan itu untuk menghabiskan waktu. Dalam ingatan ini, Luo Zeng dapat menemukan setiap makhluk yang pernah ada, termasuk raja, pengkhianat, dan pemimpi perjalanan mental berbagai makhluk ini dari lahir hingga mati seperti sebuah buku yang dibuka di Luo tanpa syarat retribusi. Setelah membaca ingatan puluhan ribu makhluk, asal-muasalnya mulai berubah. Tekanan tak terbatas tiba-tiba menghilang. Ketika tekanan menghilang, materi dan energi yang awalnya sangat padat mulai melambung dengan gila-gilaan, dan asal yang sangat kecil ini tiba-tiba meledak. Boom! Energi mulai mengalir tanpa suara. Sebuah ruang yang dapat menampung materi muncul. Waktu beku mengalir bersamanya. Cahaya mulai bergerak. Suara yang telah lama hilang juga terdengar, bahkan jika ledakan berisik terdengar oleh Luo Zeng, itu seperti suara alam. Ruang besar disajikan di depan Luo Zeng. Meski tidak ada apa-apa di ruang ini, tidak membuat orang merasa hampa, tapi terlihat sangat bahagia. Itu memang tempat yang sempurna. Luo Zeng telah melihatnya dalam ingatannya, dan itu persis sama dengan pemandangan di depannya. Segala sesuatu di area ini abadi, tidak akan ada lagi rasa sakit, perpisahan, pengkhianatan. Luo Zeng dapat membangun rumah abadi di sini, dan semuanya akan sempurna. Pikirannya bergerak sedikit, dan dia membuat daftar kenangan yang dia butuhkan. Titik. Wow, potongan Bluestone muncul dari kehampaan, membentuk dinding halaman yang tinggi. Immortal Mansion dipulihkan dalam sekejap, dan orang-orang di Immortal Mansion juga dipulihkan satu persatu. Di belakang tembok tinggi terdengar tawa Luo Yunxin, tangisan aneh Luo Nian, dan omelan Ning Yudi. Anda bisa merasakan antusiasme dan vitalitas sebelum memasuki pintu. Semuanya begitu sempurna. Setelah Luo Nian mengubah tubuhnya, dia berjalan menuju rumah abadi. Ketika dia sampai di gerbang rumah abadi dan hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti, dan dia tidak bisa mengambil langkah ini apapun yang terjadi. Rumah abadi memang rumah abadi itu, dan orang-orangnya juga orang-orang itu, dan semuanya lebih sempurna di tempat yang sempurna. Tapi kesempurnaan seperti ini tidak menyenangkan, bahkan membuat Luo Zeng secara tidak sadar merasa sedikit jijik. Ini bukan kebenaran yang dia inginkan. Luo Zeng meludah dengan ringan. Rumah abadi menghilang, begitu pula orang-orang di dalamnya. Dia sudah mengerti bahwa yang ingin dia ciptakan bukan hanya rumah peri dan orang-orang di rumah peri, dia ingin kembali ke dunia sebelumnya. Meski dunia itu tidak sempurna, ada penyakit, rekonsiliasi, kematian, dan ketakutan. Tapi itulah dunia nyata. Segala sesuatu di tanah sempurna terlihat palsu jika dibandingkan. Terlalu kecil, tempat ini terlalu kecil, harus diturunkan. Suara Luo Zeng jatuh, dan ruang 13 persegi di tanah yang sempurna terbuka, dan setelah kehilangan beberapa detail, itu menjadi ruang 12 ruang, dan satu-satunya energi dibagi menjadi 1-2. 11 ruang grid, energi dibagi menjadi 4. 10 ruang, dibagi menjadi 8 kuartal. 9 kisi. 8 kisi. 7 kisi. 6 kisi. 5 kisi. Kurangi dunia hingga saat ini Luo Zeng tinggal. Luo Zeng dapat memulihkan dunia kapan saja, pada level ini, dia memiliki kendali atas waktu, dan dia harus memutuskan dari titik mana waktu untuk memulihkannya. Berpikir sedikit, dia telah menentukan arah, dan tubuhnya muncul di puncak dunia 5 grid. Di atas kepalanya adalah lapisan tanah abu-abu yang tidak bisa dihancurkan, di mana rumah abadi mundur dan dipaksa untuk diturunkan, dan semua orang di rumah abadi juga jatuh setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Memori, kembalikan. Rumah abadi tercipta dalam sekejap. Saat ini, orang-orang di rumah abadi akan menemui ajalnya, meski tenang, mereka masih penuh kesedihan. Si Yukin menggigit bibirnya dan menutupi mata Luo Yunxin dengan lengannya. Luo Yunxin tidak mengetahui nasibnya dan bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Si Yukin berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Bu, garis birunya hilang, kata Luo Yunxin lagi, matanya yang besar mengintip melalui jari-jarinya. Si Yukin awalnya menutup matanya, tapi dia membukanya lagi setelah mendengar kata-kata Luo Yunxin. Busur biru-biru memang hilang, dan Xianfu, dia dan Luo Yunxin masih utuh, dan satu-satunya yang menghilang adalah avatar Luo Zeng. Mengapa kami belum mati? Gumam si Yukin. Ning Yudi, Su Lingyun, Sun dan wanita lain juga mengeluarkan pertanyaan yang sama. Mereka tidak mati, tetapi avatar Luo Zeng yang tergeletak di sampingnya menghilang. Di halaman rumah abadi, Fuxi, Luo Nian, Hua Tianming dan yang lainnya juga memejamkan mata dan menunggu untuk mati. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada satupun yang mati. Keajaiban terjadi. Luo Nian terus menutup matanya dan berdoa. Dia tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkannya,
bahkan ayahnya tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap keajaiban membalikkan segalanya, tapi doanya adalah sukses. Fuxi, Hua Tianming, Wen Dizi dan yang lainnya saling memandang. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa mereka tidak mati. Mata Nuwa penuh keraguan. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara bergetar, dunia tembok telah menghilang. Tidak? Apakah itu karena semua materi di dunia telah menghilang? Ruang di luar rumah abadi kosong. Tidak ada, yang jelas tidak normal. Menurunkan berarti menghancurkan segalanya, tetapi energi dan materinya sendiri tidak akan hilang sama sekali. Sekarang bahkan dunia tembok pun hilang. Dia melihat sekeliling, di mana Luo Zeng. Luo Zeng juga pergi. Setelah mendengar kata-kata Nuwa, semua orang mulai mencari Luo Zeng, tetapi di mana bayangan Luo Zeng di Immortal Mansion? Apakah ini kekuatan supernatural Luo Zeng? Dia mempertahankan rumah abadi. Tidak mungkin, bisakah dia menghentikan downgrade? Untuk pertama kalinya, semua orang menghubungkan alasannya dengan Luo Zeng, tapi Luo Zeng menghilang tanpa bisa dijelaskan. Saat semua orang mencarinya, sosok Luo Zeng diam-diam memadat di rumah abadi. Ayah, Luo Zeng, Zeng Er. Apa yang terjadi? Bisakah Anda menghentikan downgrade? Luo Nian, Hua Tianming, Nuwa, Luo Xiao dan yang lainnya segera mengelilingi mereka. Apa yang terjadi saat ini sangat sulit untuk mereka pahami. Luo Zeng melihat ke sekeliling wajah mereka, dan sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Aku tidak downgrade telah selesai. Degradasi selesai. Luo Nian menunjukkan ekspresi bingung, tapi kita belum mati. Nuwa mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya, mungkinkah kita sudah mati sekali? Luo Zeng bertanya pada Nuwa memberi jempol, itu benar. Lalu kita berada di dunia bawah. Luo Nian berkata dengan mata terbelalak. Luo Zeng mengulurkan tangannya ke Luo Nian dan menyekanya dengan ringan, mengecilkan tubuh tinggi Luo Nian Zhangsu dan mengembalikannya ke normal. Dia menyentuh kepala Luo Nian dan tersenyum, Nian Er, di mana ada dunia bawah di dunia ini? Ini adalah dunia baru, aku akan menciptakanmu kembali sesuai dengan ingatan dari. Luo Zeng berkedip dan melihat tubuhnya lagi, aku membuatnya dengan ingatan lalu aku adalah Luo Nian palsu. Hehe Luo Zeng terhibur dengan kata-kata Luo Nian, tetapi yang lain tidak tertawa. Mereka jelas juga memiliki kekhawatiran seperti itu di hati mereka. Kekhawatiran ini juga pernah terjadi pada Luo Zeng sebelumnya, dan mereka takut ini adalah sebuah dunia ilusi. Luo Zeng hanya dapat menjelaskan lebih detail, jika energi ditempatkan sesuai dengan hukum asal dan dipadatkan menjadi materi, maka itu adalah yang asli, yang merupakan kebenaran mutlak. Jika sepotong es dilelehkan dan kemudian dipadatkan menjadi bongkahan es, apakah bongkahan es ini bukan yang asli? Nuwa yang pertama mengerti, maksudmu kita memang mati, tapi kau memiliki ingatan seluruh dunia, dan mengembalikannya sesuai ingatan. Iya. Luo Zeng mengangguk. Hanya bisa mengembalikan rumah peri ini. Tanya Nuwa. Tentu saja tidak, aku akan mengembalikan semuanya. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan melambai ke atas, dan kapal hitam tidak jauh dari Immortal Mansion juga dipulihkan. Pemimpin Tongtian, Sentu, Kapten Tua dan Xiuzu juga terlahir kembali. Apakah kita baik-baik saja? Kenapa? Di mana dewa jahat itu? Keempat orang di kapal hitam itu juga penuh kebingungan, keempatnya aman dan sehat, kecuali satu dewa jahat yang hilang. Mereka menemukan Luo Zeng, tetapi tidak ada yang berani datang dan bertanya. Sebaliknya, Xiuzu memberanikan diri untuk terbang, dan bertanya dengan malu-malu di gerbang rumah abadi, di mana sang pencipta dewa jahat. Dewa jahat, Luo Zeng melirik Xiuzu dengan ringan. Dia sudah mati. Xiuzu membuka mulutnya sedikit, dan menatap mata Luo Zeng dengan sedikit kesedihan, mengapa kita tidak mati? Kamu diciptakan kembali olehku, Luo, kata Zeng. Sulit bagi orang lain untuk menerima penciptaan realitas Luo Zeng, tetapi Xiuzu lahir di dunia tubuh Luo Zeng, dia setuju bahwa Luo Zeng maha kuasa, dan normal untuk membuatnya secara langsung. Matanya sedikit berbinar ketika dia mendengar ini, kalau begitu bisakah kamu menciptakan dewa jahat? Tidak, Luo Zeng segera menolak. Dewa jahat telah memahami energi tak terbatas. Jika dia menciptakannya dengan gegabah, dia pasti akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Sangat mudah untuk meminta Tuhan menyerah, dan orang ini terlalu sulit untuk dihadapi sebagai diri yang lain. Melihat sikap Luo Zeng, mata Xiuzu sedikit bergetar, dia mengerutkan bibirnya dan mengangguk, begitu, terima kasih, pencipta. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Melihat punggung Xiuzu,
Luo Zeng merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, yang merupakan semacam memohon dengan kesedihan dan depresi. Emosi ini berasal dari diri saya sendiri dan bukan milik saya. Setelah kesadaran dewa jahat sepenuhnya terintegrasi dengan diri saya, sedikit banyak dapat mempengaruhi emosi Luo Zeng. Dewa jahat memohon pada dirinya sendiri. Atau dia memohon pada dirinya sendiri. Luo Zeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit, dan memanggil Xiuzu lagi, tunggu. Xiuzu tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Luo Zeng dengan bingung. Aku akan membuatnya, tapi tidak sekarang, kata Luo Zeng. Tidaklah sulit untuk menghapus sebagian ingatan dewa jahat dan membatasinya sepenuhnya. Mendengar ini, Xiuzu berlutut di udara, membungkuk 3 kali kepada Luo Zeng, dan kemudian kembali ke perahu hitam. Kemudian Luo Zeng melambaikan tangannya dengan lembut, membiarkan perahu hitam itu mengikuti di belakang rumah abadi. Dimanapun kapal dan rumah besar lewat, energi yang tersembunyi di kehampaan mulai berfluktuasi. Matahari berbentuk cincin emas di angkasa dalam dipulihkan oleh Luo Zeng, diikuti oleh berbagai ubin pecah yang mengapung di angkasa dalam, bangunan besar yang rusak, dan kota roda langit yang relatif terpelihara dengan baik dipulihkan. Ketika rumah abadi runtuh, strata besar yang mengambang di kehampaan juga dipulihkan, dan ras luar angkasa yang tinggal di dalamnya juga terlahir kembali tanpa pergi. Bagi orang barbar yang tidak beradab ini, mereka tidak tahu kapan mereka jatuh, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dilahirkan kembali, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada penurunan, dan kehidupan damai mereka belum rusak. Satu-satunya orang yang tahu adalah Penatua Sue. Dia dengan tenang menyambut kematian di dalam Hun, dan entah kenapa mengantarkan kelahiran kembali. Ketika dia bertanya-tanya, dia melihat rumah abadi datang, dan Luo Zeng menyambutnya ke rumah abadi sambil tersenyum. Mengapa? Penatua Sue menginginkan jawaban. Biarkan Mansion Master Wen menjawab untuk Anda, jawab Luo Zeng. Masih banyak orang yang ingin dipulihkan oleh Luo Zeng, dan tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu. Setelah memulihkan ruang dalam, dia membawa Xianfu dan Hei Huan kembali ke dunia 4 bingkai. Bumi, gunung, sungai muncul di dunia kosong. 4 pilar, kuil keabadian, dan subdunia yang rusak. Segera setelah itu, rumah abadi dan kapal hitam datang ke pintu masuk dunia yang kacau, di mana pohon pahit Raja Roh Manusia tumbang, dan secara alami juga terlahir kembali di sini. Kenangan tentang Kusumasi tetap ada pada saat dia bergegas keluar dari dunia yang kacau. Setelah kebangkitannya, dia juga tampak sangat terkejut. Luo Zeng, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kebingungan, secara alami diserahkan kepada Wen Dizi, dan dia mengemudi rumah abadi langsung ke dunia yang kacau. Dunia yang kacau masih kosong, hanya rumah peri dan kapal hitam yang mengapung di dalamnya. Memulihkan dunia sekunder adalah sepotong kue untuk Luo Zeng, tetapi dia harus menguasai urutannya, dan beberapa kehidupan mati tidak perlu hidup kembali. Lisan, wow, sebongkah batu besar dan tanah direkatkan satu sama lain. Asakusa dan pohon besar tumbuh dengan cepat. Kota besar dan bangunan dengan berbagai warna muncul dari tanah. Ras manusia, klan Nuwa, dan bahkan kucing, guk-guk, ular, serangga, dan semut yang hidup di dalamnya telah dipulihkan secara akurat. Lisan tidak dihancurkan oleh degradasi, tetapi oleh erosi dari makhluk-makhluk yang kacau itu dan energi ekstrim di tempat pemakaman. Setelah membangkitkan orang-orang ini, seluruh lisan masih tenggelam dalam ketakutan, meskipun makhluk kacau itu telah menghilang. Sekarang giliranmu, kata Luo Zeng kepada Nuwa. Mata Nuwa berbinar lagi, lisan adalah nyawanya, saat lisan dihancurkan, dia kehilangan semua harapan, sekarang melihat lisan tampil utuh, suasana hatinya gelisah. Wosh! Nuwa berdiri di platform Zamrud dalam sekejap. Umatku, waktu paling kritis di lisan telah berlalu. Orang-orang di lisan masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi makhluk yang sangat kacau itu tiba-tiba menghilang, dan kenyamanan Nuwa juga membuat mereka tenang dengan cepat, tetapi apa yang terjadi selanjutnya meninggalkan mereka tercengang. Dunia ibu dipulihkan. Lisan telah melarikan diri dari dunia ibu, tetapi Luo Zeng memulihkan seluruh dunia ibu, dan Lisan baru saja kembali ke posisi semula. Untuk makhluk di lisan, penutup biru tiba-tiba muncul di langit, dan langit cerah muncul di atas lisan. Apakah ini kembali ke dunia ibu? Ya Tuhan, bagaimana Anda melakukannya? Sebuah keajaiban, itu pasti keajaiban. Triliunan makhluk di dunia ibu juga dipulihkan, dan waktunya yang dipilih Luo Zeng adalah setelah dewa jahat membunuh Ji Xuanyuan dan Senong, lingkungan di dunia induk relatif stabil, dan triliunan makhluk yang hidup di dalamnya tidak melihat adanya kelainan. Domain dewa, pulihkan. Kembali ke makam, pulihkan. Pantai lain, pulihkan. Dunia kacau, pulihkan. Ki kekacauan,
Pulihkan. 6 Dewa Kuno Kekacauan memulihkan. Dunia yang kacau memiliki ekologi uniknya sendiri, dan gas kekacauan juga merupakan bagian penting, dan Luo Zeng secara alami tidak akan menghilangkannya. Tetapi tempat pemakaman, keturunan dan Raja Roh Ular Luo Zeng belum dipulihkan, dan orang-orang ini tidak perlu ada. Di rumah abadi, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka, Yuan Shitianzun, Taisang Laojun, Jiang Zia, Dewa Nuwa, Dewa Fuxi, Dong Huang Tai, Zurong, Gonggong, Dewa Dijun, tubuh para pahlawan ini semuanya diciptakan keluar, untaian ki dan jiwa juga dibor ke dalam tubuh dewa. Lalu ada Ciyu, dan seluruh suku Jiuli. Sangat mudah bagi Luo Zeng untuk memulihkan orang dari titik waktu yang berbeda, tetapi semua orang terlihat bingung setelah pemulihan, terutama Jiang Zia, dia jelas bisa membayangkan kengerian di hatinya ketika dia meninggal di dunia 4 grid dan tiba-tiba terlahir kembali di rumah abadi. 3 hari kemudian, Luo Zeng mengadakan perjamuan di Xianfu, dengan hampir 1000 orang hadir. Selama perjamuan, ada empedu tua, dan selirian adalah seorang makblang. Setelah 3 bulan, di dunia ibu, ada pesta pernikahan akbar lainnya di Shenzhou. Nama-nama besar dari semua negara bagian di dunia ibu melakukan perjalanan ribuan mil untuk merayakannya, dan hampir 100.000 orang hadir 3 tahun kemudian. Keluarga Luo menambahkan 6 putra baru, 3 laki-laki dan 3 perempuan. 30 tahun kemudian, atasan luar angkasa yang dalam. Luo Zeng menatap lapisan tanah abu-abu di depannya dengan satu tangan di punggungnya. Dalam 30 tahun terakhir, dia telah membuat segala macam akal sehat di lapisan tanah abu-abu, menggali lubang di dalamnya, atau menggali sepotong lapisan tanah abu-abu. Tindakan serupa telah dilakukan sebelumnya, dan dia ingat muncul. Rasa haus orang akan pengetahuan tidak ada habisnya. Awalnya, Luo Zeng tidak mengerti mengapa dia ingin menciptakan kejahatan, tapi sekarang dia bisa mengerti. Bagi Chong, tidak ada perbedaan antara tanah yang sempurna dan dunia tanpa pikiran. Pada level ini, penjara abadi dan kebebasan abadi adalah konsep yang sama. Di mana-mana penjara, perbedaannya terletak pada ukuran penjara. Dalam 30 tahun terakhir, Luo Zeng dapat mencapai semua hal baik yang dia inginkan, dan dia juga dapat mencapai semua hal baik yang diinginkan orang-orang di sekitarnya, tetapi hal-hal baik ini tampaknya tidak begitu baik untuk Luo Zeng. Dia lebih suka menghabiskan waktunya di lapisan tanah abu-abu, berharap menemukan sedikit misteri darinya. Tetapi semua upaya sia-sia. Luo Zeng menghela nafas sedikit, duduk bersila di udara, menatap tanah abu-abu ini tanpa bergerak. Sambil menonton diam-diam seperti ini, dia tiba-tiba menemukan retakan hitam muncul di bagian paling atas dari lapisan tanah abu-abu. Murid Luo Zeng terbuka lebar, dan sosoknya dengan cepat melayang ke celah hitam. Lapisan tanah abu-abu ini sulit dihancurkan, dan retakan seperti itu tidak mungkin muncul tanpa alasan, dan sedikit cairan hijau tua merembes keluar dari retakan hitam ini. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh cairan hijau tua. Ketika dia menyentuhnya, matanya tiba-tiba melebar, dan suara itu terdengar di benaknya. Luo Zeng, saya telah meninggalkan tanah yang sempurna. Saya tahu Anda akan penasaran dengan dunia di luar tanah yang sempurna, jadi saya meninggalkan pesan untuk Anda melalui cairan jahat ini, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat menembus lapisan tanah abu-abu. Pada saat itu, saya sudah meninggalkan jalan rahasia ini. Jika suatu hari Anda ingin meninggalkan tanah yang sempurna, kesempatan ada pada dewa jahat, dan itulah satu-satunya cara untuk pergi. Setelah suara Chong menghilang, kegelapan cairan jahat hijau dengan cepat memadat, menjadi abu-abu, dan retakan hitam dengan cepat menutup dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Kesempatan untuk meninggalkan tanah yang sempurna ada pada dewa jahat, kata Luo Zeng pada dirinya sendiri. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya dia muncul di lereng Gunung Lisan. Sebuah tempat terbuka kecil di hutan dibuka di lereng Gunung Lisan, dan ada sebuah pondok jerami sederhana di tempat terbuka. Ini adalah kediaman Xiuzhu, dan dia menjalani kehidupan terpencil di sini selama 30 tahun. Dia sebenarnya sedang menunggu dalam diam, menunggu pencipta untuk menghormati janji membangkitkan dewa jahat. Tapi Xiuzhu tidak pernah mendesak Luo Zeng, seolah-olah dia memiliki kesabaran yang tak terbatas, bahkan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Xiuzhu sedikit terkejut ketika dia melihat Luo Zeng, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu ingin menghidupkannya kembali? Ya, Luo Zeng mengangguk. Tapi dia berbahaya, kata Xiuzhu dengan serius. Ini juga arti bahaya, jawab Luo Zeng. Energi melonjak dalam kehampaan. Materi mengembun. Tubuh fisik mulai terbentuk. Jantung berdetak kencang. Orang itu membuka sepasang mata bingung,
tapi biasanya ada senyum licik di sudut mulutnya. 3913. Tamat.